Kota tua Yogyakarta, dengan bangunan-bangunan kolonialnya yang megah dan ganggang sempit berliku, selalu terkenal dengan ketenangan dan ritme kehidupannya yang damai. Namun, pada musim gugur tahun itu, bayangan ketakutan menyelimuti kota, membuat para wanita tua resah melihat jadwal bus dan berpikir dua kali sebelum keluar rumah. Setiap minggu, seolah terjadwal, di berbagai penjuru kota terjadi perampokan berani terhadap pensiunan di angkutan umum. Perampok bertindak dengan perhitungan dingin seorang profesional, memilih korbannya berdasarkan kriteria tertentu. Wanita lansia yang sendirian, yang naik bus sepi di rute pinggiran kota, di mana saksi mata minim dan peluang untuk kabur maksimal. Perampok ini adalah Timur Wardana, pria berusia 32 tahun dengan masa lalu kriminal, yang sudah 2 kali dipenjara karena pencurian dan perampokan, tetapi tidak pernah mengambil pelajaran apapun. Wajahnya dengan fitur keras, mata abu-abu dingin, dan bekas luka di atas alis kiri akan diingat oleh siapapun yang pernah berhadapan dengannya. Namun, dia selalu bertindak cepat, tidak memberi korban waktu untuk melihatnya dengan jelas. Timur Wardana mengembangkan sistemnya sendiri, yang memungkinkannya tetap di luar jangkauan aparat penegak hukum selama 3 bulan aktivitas kriminal aktif. Dia tidak pernah merampok di daerah yang sama 2 kali berturut-turut, selalu mengubah rute dan waktu serangan, sehingga hampir tidak mungkin untuk memprediksi di mana dia akan muncul berikutnya. Terkadang dia memilih jam-jam pagi, ketika para pensiunan pergi ke pasar untuk berbelanja. Terkadang dia beraksi di malam hari, ketika korbannya pulang setelah mengunjungi puskesmas atau bertemu teman-teman. Senjatanya adalah pisau lipat dengan bilas 10 cm, yang selalu dia simpan di saku jaket kulit usangnya. Dia tidak pernah menggunakannya, tetapi pemandangan baja dingin itu menyebabkan para nenek begitu ketakutan sehingga mereka tanpa perlawanan menyerahkan tas, dompet, dan perhiasan mereka. Dalam 3 bulan, dia melakukan lebih dari 20 kejahatan semacam itu. Dan setiap kali, tekniknya menjadi semakin sempurna, dan kepercayaan dirinya tumbuh hingga batas yang berbahaya. Dia mulai merasa tak terkalahkan, mengira telah menemukan cara sempurna untuk mencari nafkah dengan mudah, yang tidak memerlukan banyak usaha maupun risiko serius. Uang yang didapat Timur dari perampokannya tidak pernah banyak. Biasanya di dompet pensiunan ada antara 200.000 hingga 500.000 rupiah, terkadang sedikit lebih banyak jika dia menemukan anting atau kalung emas, yang kemudian dia jual melalui kenalan penadah barang curian di kawasan industri kota. Tetapi bagi Timur, yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tinggal di kamar sewaan di pinggiran Yogyakarta, itu adalah jumlah yang cukup lumayan, memungkinkannya membayar sewa, membeli makanan dan minuman, serta kadang-kadang bermain di kasino ilegal, di mana dia kehilangan sebagian besar hasil curiannya. Hidupnya adalah lingkaran setan, perampokan, uang cepat, judi, mabuk-mabukan, dan lagi-lagi kebutuhan uang yang mendorongnya melakukan kejahatan baru. Timur tidak punya keluarga, tidak punya teman dalam arti tradisional. Hanya teman minum sesekali dan kenalan dari dunia kriminal, yang saling memanfaatkan untuk tujuan masing-masing. Orang tuanya sudah lama meninggalkannya setelah hukuman pertamanya, dan dia tidak merasakan apa-apa selain ketidakpedulian yang mendalam. Baginya, seluruh dunia terbagi menjadi mereka yang lebih kuat dan mereka yang bisa dirampok. Dan wanita tua di bus sangat cocok dengan kategori kedua. Polisi Yogyakarta, tentu saja, tidak tinggal diam. Setelah perampokan kelima, dibentuklah tim operasi khusus di bawah pimpinan Kapten Indra Permana, seorang penyelidik berpengalaman dengan 20 tahun masa kerja. Semua kasus serangan dipelajari, rute bus, waktu, deskripsi pelaku dari sedikit saksi dianalisis. Di beberapa halte bus, dipasang kamera pengawas tambahan. Di bus-bus pada rute yang berpotensi berbahaya, mulai disusupkan petugas polisi berpakaian preman, menyamar sebagai penumpang biasa. Namun, Timur seolah merasakan bahaya. Dia memiliki naluri binatang seorang kriminal yang sudah lama buron dan belajar mengenali tanda-tanda kecil kehadiran aparat penegak hukum. Dia melihat kamera baru dan hanya memilih rute lain. Dia merasakan ketegangan polisi berpakaian preman di antara penumpang biasa yang santai dan keluar dari bus tanpa melakukan serangan. Kehati-hatiannya mendekati paranoia, tetapi justru itulah yang membuatnya tetap bebas. Suasana di Yogyakarta menjadi semakin tegang setiap minggunya. Wanita tua takut menggunakan angkutan umum, terutama di malam hari. Banyak dari mereka meminta kerabat untuk mengantar mereka dengan mobil atau bahkan menolak perjalanan yang diperlukan, menimbun bahan makanan selama beberapa hari agar tidak perlu keluar rumah. Media lokal secara aktif meliput masalah ini dan perampok dijuluki predator bus. Nama yang melekat dan digunakan dalam semua laporan berita. Forum kota dan media sosial dipenuhi diskusi. Orang-orang berbagi tips keamanan, memposting sketsa pelaku yang dibuat dari keterangan korban.
Meskipun semua gambar itu cukup buram dan tidak akurat, karena Timur bertindak sangat cepat sehingga korbannya tidak sempat melihat wajahnya dengan jelas. Beberapa aktivis mengorganisir patroli sukarelawan yang naik bus, mencoba memastikan keamanan penumpang. Namun, kota itu terlalu besar, rutenya terlalu banyak, dan upaya ini tidak membuahkan hasil. Timur terus beraksi, dan sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Timur sendiri mengikuti semua kehebohan ini dengan senyum sinis. Dia membeli koran lokal, membaca artikel tentang dirinya, menonton berita di televisi di kamar kumuhnya. Dan semua ini hanya memicu kesombongannya. Dia merasa lebih pintar dari semua polisi, jurnalis, dan warga biasa yang membuat teori tentang siapa dia dan apa yang mendorongnya. Dia tidak menganggap dirinya penjahat istimewa. Baginya, itu hanyalah pekerjaan, cara bertahan hidup di dunia yang kejam di mana setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan penderitaan korbannya, air mata dan permohonan mereka. Bagi dia, para nenek itu bukan manusia, melainkan hanya dompet berjalan. Dan dia tidak merasakan sedikit pun penyesalan mengambil uang terakhir mereka, yang mungkin mereka kumpulkan untuk obat-obatan atau hadiah cucu. Psikisnya telah cacat oleh bertahun-tahun hidup di jalanan, hukuman penjara, kekerasan terus-menerus, dan ketidakpedulian di sekitarnya. Dan sekarang dia sendiri menjadi sumber kekerasan dan ketakutan itu. Oktober hampir berakhir. Daun-daun di pohon-pohon tua Yogyakarta menjadi merah tua dan keemasan. Angin dingin dari pesisir selatan membawa aroma laut dan mendekatnya musim hujan. Dan Timur Wardana merencanakan perampokan berikutnya, tanpa menyadari bahwa minggu ini akan menjadi minggu terakhir kebebasannya. Pagi tanggal 17 Oktober sangat dingin dan mendung, khas untuk waktu itu di wilayah Jawa Tengah. Awan kelabu rendah menggantung di atas Yogyakarta, menjanjikan hujan, dan angin dingin dari laut selatan menembus pakaian terhangat sekalipun. Justru di pagi seperti itu Timur Wardana terbangun di kamar kumuhnya dengan mabuk parah setelah minum-minum semalam. Kepalanya serasa pecah, mulutnya terasa tidak enak, tetapi dia sangat membutuhkan uang. Dia sudah menunggak sewa kamar selama 2 minggu, dan pemiliknya mengancam akan mengusirnya. Setelah menelan beberapa tablet sakit kepala dan tergesa-gesa membasuh wajah dengan air dingin, Timur mengenakan jaket kulit usangnya, memeriksa keberadaan pisau di saku, dan keluar. Dia menuju halte bus di pinggiran kota, di mana biasanya hanya ada sedikit penumpang, dan di mana dia sudah beberapa kali berhasil melakukan aksinya. Sekitar pukul 9 pagi, dia naik bus nomor 17, yang melintasi pusat kota menuju daerah perumahan. Di dalam hanya ada sekitar 10 orang, beberapa pekerja yang menuju shift, beberapa mahasiswa dengan ransel. Dan, yang segera menarik perhatian Timur, seorang wanita lansia berusia sekitar 60-an dengan tas coklat usang, yang duduk di dekat jendela di bagian tengah bus. Timur duduk di kursi belakang, dari sana dia bisa mengamati seluruh bus, dan mulai mempelajari calon korbannya. Nenek itu mengenakan mantel biru tua kuno dengan kerah bulu. Di kepalanya ada kerudung rajutan, dan di tangannya dia memegang tas yang terlihat cukup berat. Pertanda pasti bahwa mungkin ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Tetapi yang benar-benar menarik perhatian Timur adalah bahwa di samping nenek itu duduk temannya. Seorang wanita yang jelas lebih muda, sekitar 35 tahun, mengenakan jaket gelap sederhana dan celana jeans, dengan rambut coklat pendek yang diikat ekor kuda. Dia terlihat sangat biasa, tidak menonjol. Wanita pekerja paruh baya yang khas, mungkin putri atau kerabat wanita tua itu, yang membantunya membawa tas atau menemaninya beraktivitas. Timur sesaat ragu, apakah dia harus mengambil risiko menyerang 2 orang, tetapi kemudian memutuskan bahwa wanita muda itu kemungkinan besar tidak akan memberikan perlawanan serius. Dan kebanyakan orang dalam situasi seperti itu akan terkejut dan tidak mampu bertindak. Selain itu, dia adalah pria bertubuh besar, kuat secara fisik, dan pisau di tangannya selalu memberikan efek yang diinginkan. Apa yang Timur tidak tahu dan tidak mungkin tahu, akan sepenuhnya mengubah rencananya jika informasi ini tersedia baginya. Wanita yang tenang, tidak mencolok ini adalah Mayor Dewi Kirana, seorang perwira pasukan khusus BIN, Badan Intelijen Negara, dengan 15 tahun pengalaman bertugas di titik-titik paling berbahaya di dunia. Dewi Kirana lahir dan besar di keluarga militer. Ayahnya adalah seorang kolonel pasukan para komando. Sejak kecil, dia dikelilingi oleh suasana disiplin, kehormatan, dan pengabdian kepada negara. Setelah lulus sekolah menengah, dia masuk akademi militer, di mana dia menunjukkan hasil yang luar biasa baik dalam persiapan teoretis maupun fisik. Dia diperhatikan oleh perekrut pasukan khusus, dan setelah setahun pelatihan tambahan, dia diterima di unit elit. Selama 15 tahun bertugas,
Dewi Kirana telah berpartisipasi dalam lusinan operasi khusus, termasuk misi anti-terorisme di Papua, operasi perdamaian di daerah konflik, dan tugas rahasia yang tidak dapat dia ceritakan bahkan kepada orang terdekatnya. Dia telah menjalani pelatihan bela diri dalam beberapa sistem, termasuk pencaksilat, tarung derajat, dan bela diri militer. Dia adalah atlet ahli dalam pencaksilat tempur, sangat mahir menembak dengan segala jenis senjata, dan memiliki pikiran analitis yang dingin yang memungkinkannya dengan cepat menilai situasi dan membuat keputusan yang tepat dalam keadaan kritis. Saat ini, dia sedang cuti singkat dan datang mengunjungi ibunya yang sudah tua di Yogyakarta, membantunya dengan pekerjaan rumah tangga dan sekadar menghabiskan waktu bersama. Pagi ini, mereka sedang dalam perjalanan ke pasar untuk berbelanja, dan Dewi Kirana sama sekali tidak menyangka bahwa keterampilan profesionalnya akan dibutuhkan di bus kota biasa. Bus melaju melalui kawasan industri kota, di mana bangunan-bangunan pabrik dan gudang abu-abu besar berdiri di kedua sisi jalan, dan trotoar hampir kosong. Beberapa penumpang turun di halte sebelumnya, dan di dalam bus hanya tersisa 5 orang, tidak termasuk pengemudi. Timur menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat. Dia bangkit dari kursinya, berjalan menyusuri lorong menuju bagian tengah bus tempat kedua wanita itu duduk, dan berhenti tepat di depan mereka. Tangan kanannya meluncur ke saku jaket dan menggenggam gagang pisau. Wajah nenek itu memucat saat melihat tatapan dingin Timur dan menyadari apa yang akan terjadi. Timur tiba-tiba menghunus pisau, bilahnya berkilat di cahaya redup bus, dan dia meraung kasar. "Serahkan tasnya, cepat, nenek." Suaranya serak dan mengancam, dipenuhi racun kebencian bertahun-tahun terhadap seluruh dunia. Ibu Dewi Kirana secara naluriah memeluk tasnya ke dada. Tangannya gemetar, matanya melebar karena ngeri. Timur melangkah maju, mengangkat tangan dengan pisau, bersiap untuk merampas tas itu dengan paksa dan, jika perlu, mendorong nenek itu agar tidak menghalangi. Namun, pada saat itu, terjadi sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. Dewi Kirana, yang hingga saat itu duduk tenang dan mungkin tanpa acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi, bangkit seketika. Gerakannya begitu cepat dan mulus sehingga Timur bahkan tidak sempat bereaksi. Dalam sepersekian detik, dia berada di antara perampok dan ibunya, melindunginya dengan tubuhnya. Wajahnya tetap tenang, tetapi mata coklatnya, mata seorang militer profesional yang dalam, menatap Timur dengan perhitungan dingin sehingga dia tanpa sadar bergidik. "Menjauhlah dari ibuku," katanya pelan, tetapi dalam suaranya ada baja yang tidak mungkin tidak terdengar. Timur sesaat bingung. Dia terbiasa dengan korbannya yang membeku ketakutan atau mulai menangis dan memohon. Tetapi wanita ini berdiri di depannya dengan punggung lurus, bahu santai, dan tatapan yang benar-benar tanpa rasa takut. Harga dirinya terluka. Kemarahan berkobar di dadanya. Siapa dia sehingga berani menatapnya seolah dia tidak berharga? Dia menggenggam pisau lebih erat, melakukan serangan mengancam ke arahnya, mencoba menakut-nakuti, memaksanya mundur. "Apa kau ini pahlawan?" dia meraung. Wajahnya berubah menjadi seringai jahat. "Minggir, sebelum aku melukaimu." Penumpang lain di bus membeku, menyaksikan apa yang terjadi dengan ngeri dan pada saat yang sama dengan rasa ingin tahu yang menyakitkan. Pengemudi, melalui kaca spion, melihat apa yang terjadi di dalam dan dengan gugup mencoba meraih telepon untuk memanggil polisi. Tetapi tangannya gemetar begitu hebat sehingga dia tidak bisa membuka kunci layar. Waktu seolah melambat. Timur menyadari bahwa wanita ini tidak akan mundur, dan itu membuatnya benar-benar marah. Dia memutuskan untuk menunjukkan padanya apa artinya berurusan dengan gangster sejati, memberinya pelajaran yang akan dia ingat seumur hidup, jika dia selamat. Dia mengayunkan pisau, mengarah ke bahunya, tidak berniat membunuh, tetapi ingin melukai, membuatnya berdarah, menanamkan kepanikan. Namun, Dewi Kirana sudah siap. Dia telah melihat ratusan serangan serupa selama pelatihan dan pertempuran nyata. Baginya, gerakan Timur lambat dan canggung, seperti dalam gerakan lambat. Saat dia memulai serangannya, dia mengambil langkah kecil ke samping. Tubuhnya berputar hanya beberapa derajat, tetapi itu sudah cukup untuk membuat bilah pisau meleset, membelah udara beberapa sentimeter dari jaketnya. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya terangkat, mencengkeram pergelangan tangannya, dan tangan kanannya memberikan pukulan pendek dan tajam ke pangkal sikunya. Lengan Timur tersentak kesakitan, jari-jarinya tanpa sengaja terbuka, dan pisau jatuh ke lantai bus dengan denting ringan, bergulir di bawah salah satu kursi. Timur Wardana tidak pernah mengalami kejutan seperti itu dalam hidupnya, seperti yang melandanya saat pisau jatuh dari tangannya dan bergulir di lantai bus yang kotor, menghilang di bawah salah satu kursi dengan suara logam yang pelan. Otaknya menolak menerima kenyataan apa yang sedang terjadi.
Hanya sedetik yang lalu dia mengendalikan situasi, memegang senjata di tangannya dan yakin akan keunggulannya. Dan sekarang dia berdiri di depan wanita itu tanpa senjata, dengan tangan mati rasa yang masih berdenyut sakit karena pukulan tepat ke saraf. Namun, Timur bukan tipe orang yang mudah menyerah. Di belakangnya ada beberapa tahun penjara, perkelahian yang tak terhitung jumlahnya di sel dan di zona, di mana hanya mereka yang siap bertarung sampai akhir, tanpa memperhatikan rasa sakit dan ketakutan, yang selamat. Wajahnya berubah menjadi kemarahan yang berkobar di dadanya, seperti api. Kemarahan pada wanita ini, yang berani mempermalukannya. Kemarahan pada dirinya sendiri karena meremehkan lawan. Kemarahan pada seluruh dunia, yang lagi dan lagi menempatkannya dalam posisi pecundang. Dia tidak akan menerima kekalahan dari wanita manapun, bahkan jika dia ternyata tidak selemah yang dia kira. Timur adalah pria bertubuh besar, beratnya sekitar 90 kg, dengan bahu dan tangan yang kuat, terlatih selama bertahun-tahun kerja fisik dan latihan di penjara. Dia selalu mengandalkan kekuatan kasarnya, dan itulah yang dia putuskan untuk digunakan sekarang, ketika teknik dan senjatanya gagal. Dengan raungan binatang buas, Timur menyerbu Dewi Kirana, mengayunkan tangan kanannya untuk pukulan samping yang kuat, yang seharusnya menjatuhkannya atau setidaknya membuatnya pingsan sehingga dia bisa menyelesaikan apa yang telah dia mulai dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pukulannya, seukuran palu godam kecil, melesat di udara dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan, mengarah langsung ke kepalanya. Dewi Kirana mencoba menghindar. Tubuhnya secara naluriah mulai bergerak ke samping, tetapi ruang di lorong bus yang sempit terbatas oleh kursi di kedua sisi, dan dia tidak punya waktu untuk sepenuhnya menghindari pukulan itu. Pukulan Timur menghantam rahangnya dengan suara tumpul, dan rasa sakit meledak di kepalanya dengan kilatan yang menyilaukan. Kekuatan pukulan itu begitu besar sehingga kepalanya tersentak ke samping. Titik-titik berwarna berenang di depan matanya, dan tubuhnya, kehilangan keseimbangan, jatuh ke belakang. Dia jatuh di antara kursi. Punggungnya menghantam pegangan logam dengan keras, dan bagian belakang kepalanya menabrak tepi kursi plastik. Penumpang di bus berteriak. Beberapa wanita menjerit ketakutan. Ibu Dewi Kirana mengerang dan mencoba bangkit dari kursinya untuk membantu putrinya, tetapi kakinya yang gemetar ketakutan tidak mau menurut. Pengemudi bus, yang akhirnya berhasil menghubungi polisi, berteriak di telepon bahwa ada serangan, menyebutkan alamat dan memohon untuk cepat. Namun, suaranya hilang dalam kekacauan umum. Timur sesaat membeku, menatap wanita yang jatuh itu. Senyum jahat menyebar di wajahnya. Dia pikir dia telah menang, bahwa dia telah memberinya pelajaran, dan sekarang dia bisa dengan tenang mengambil tas nenek itu dan menghilang sebelum polisi tiba. Dia melangkah ke arah wanita tua itu, meraih tasnya, tetapi pada saat itu dia mendengar suara yang membuatnya berbalik. Itu adalah suara napas berat dan gesekan pakaian. Dewi Kirana bangkit, perlahan tapi pasti. Dia berdiri, berpegangan pada pegangan dengan satu tangan. Bibir bawahnya pecah dan berdarah. Aliran darah tipis mengalir di dagunya dan menetes ke kerah jaketnya, membentuk noda gelap. Tulang pipi kirinya sudah mulai membengkak, dan menjelang malam pasti akan muncul memar besar di sana. Tetapi yang paling mencolok adalah matanya. Di dalamnya tidak ada ketakutan, tidak ada kebingungan atau keinginan untuk menyerah. Di mata coklat itu, membara api perhitungan dingin seorang pejuang profesional, yang tahu bahwa rasa sakit hanyalah sinyal tubuh yang bisa diabaikan, bahwa jatuh bukanlah kekalahan, melainkan hanya kemunduran sementara yang bisa diperbaiki. Selama karir militernya, Dewi Kirana telah terluka, dan jauh lebih serius daripada pukulan di rahang. Dia ingat luka pecahan peluru di paha selama operasi di pegunungan Papua, dia ingat patah 2 tulang rusuk setelah ledakan di gedung tempat mereka menyerbu sekelompok militan. Dia ingat luka tembak di bahu yang secara ajaib tidak mengenai arteri. Dibandingkan dengan semua itu, apa yang baru saja terjadi adalah permainan anak-anak. Timur merasakan dingin merambat di punggungnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun kehidupan kriminal, dia berhadapan dengan lawan yang tidak takut padanya, tidak mundur di hadapan kemarahannya dan kekuatan fisiknya. Ada sesuatu yang salah, tidak manusiawi, dalam kemampuan wanita ini untuk bangkit dan terus bertarung. Tetapi sudah terlambat untuk mundur. Dia telah terpojok, dan satu-satunya jalan keluar adalah menang dengan segala cara. Dia menyerbu lagi ke arahnya, kali ini mencoba mencengkeramnya, menekannya ke kursi dan mencekik atau memukulinya hingga pingsan. Tangannya meraih lehernya, jari-jarinya terentang, siap mencekik lehernya. Namun, Dewi Kirana sudah siap. Kali ini dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju untuk menghadapi serangan itu, yang sepenuhnya merusak perhitungan Timur.
Tangan kanannya terangkat secepat kilat dan memberikan pukulan pendek dan keras dengan pangkal telapak tangan tepat ke ulu hati perampok itu. Ini adalah pukulan bela diri militer klasik, salah satu yang paling efektif dan berbahaya, mampu melumpuhkan lawan atau bahkan menghentikan jantungnya jika dilakukan dengan kekuatan yang cukup. Timur merasa semua udara keluar dari paru-parunya sekaligus. Diafragmanya berkontraksi dengan kejang, dan dia tidak bisa bernapas. Mulutnya terbuka dalam jeritan tanpa suara. Matanya melotot. Dia membungkuk menjadi dua, secara naluriah menekan tangannya ke dadanya, mencoba membuat paru-parunya bekerja lagi. Dewi Kirana tidak memberinya waktu untuk pulih. Dia melakukan serangkaian pukulan cepat dan tepat, sebuah hook pendek ke hati, yang membuat Timur mengerang dan membungkuk lebih dalam. Kemudian sebuah uppercut ke dagu, yang membuat kepalanya terentak ke belakang, dan percikan api menyala di matanya. Setiap pukulan diperhitungkan, diarahkan ke titik-titik nyeri dan organ vital. Setiap pukulan adalah hasil dari ribuan jam latihan, sparring dengan petarung pasukan khusus terbaik, pengalaman tempur nyata. Timur terhuyung-huyung, kakinya lemas, dan dia jatuh berlutut tepat di lorong bus. Wajahnya berubah menjadi hijau keabu-abuan. Air liurnya bercampur dengan darah yang mengalir dari hidungnya yang patah. Dia tidak lagi tahu di mana dia berada. Kepalanya berdenging, semuanya berputar di depan matanya. Namun, Dewi Kirana belum selesai. Dia tahu bahwa dia tidak hanya harus mengalahkan lawan, tetapi juga melumpuhkannya sepenuhnya sehingga dia tidak dapat membahayakan dirinya sendiri, penumpang lain, atau polisi yang akan segera tiba. Dia mencengkeram tangan kanannya, tangan yang sama yang dia gunakan untuk memegang pisau, yang dia coba gunakan untuk menyerang ibunya. Gerakannya cepat dan profesional. Dia menyilangkan pergelangan tangannya dengan kedua tangan, memutar lengannya pada sudut yang tidak wajar, memutar sendi, sambil pada saat yang sama menekan lututnya ke punggungnya sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Timur berteriak kesakitan, yang menembus bahu dan sikunya seperti panah api. Dia mencoba melawan, tersentak, mencoba melepaskan tangannya, tetapi itu hanya memperburuk situasi. Dewi Kirana menambahkan tekanan. Wajahnya tetap tenang, hampir tanpa emosi. Itu adalah wajah seorang profesional yang melakukan pekerjaannya. Dan kemudian terdengar suara yang membuat semua orang di bus bergidik. Suara retak tulang yang kering dan jelas. Tulang bahu Timur tidak tahan tekanan dan patah. Jeritannya menjadi lebih keras, lebih putus asa, penuh penderitaan. Rasa sakit begitu tak tertahankan sehingga dia berhenti melawan. Tubuhnya lemas. Dia hanya terbaring di lantai bus, terengah-engah dan terisak. Dewi Kirana membalikannya telungkup, mengikat kedua tangannya di belakang punggungnya, mengabaikan rintihan sakitnya dari anggota tubuh yang patah, dan menekannya ke lantai dengan lututnya, menggunakan seluruh berat tubuhnya untuk menahannya agar tidak bergerak. Napasnya berat, tetapi teratur. Jantungnya berdetak cepat, tetapi tidak panik. Itu adalah reaksi alami tubuh terhadap aktivitas fisik dan pelepasan adrenalin. Dia menatap ibunya, yang duduk di kursi dengan wajah pucat dan tangan gemetar, menekan ke dadanya. "Mama, semuanya baik-baik saja," kata Dewi Kirana. Suaranya terdengar sangat tenang, hampir biasa, seolah-olah sesuatu yang biasa baru saja terjadi. Dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Polisi tiba di tempat kejadian 10 menit setelah panggilan pengemudi. Meskipun bagi semua orang di bus, menit-menit itu terasa seperti keabadian, dipenuhi ketegangan, rasa sakit, dan syok atas apa yang baru saja terjadi. 2 mobil patroli dengan sirine menyala berhenti di samping bus, yang pengemudi, mengikuti instruksi petugas polisi, telah parkir di pinggir jalan di jalan sepi kawasan industri. Dari mobil-mobil itu melompat keluar 4 petugas polisi berseragam, dengan tangan di sarung senjata dinas, siap untuk setiap kemungkinan. Mereka bergegas masuk ke bus dan membeku, menilai situasi. Di lantai lorong terbaring seorang pria dengan wajah yang dipelintir kesakitan. Tangan kanannya terpelintir pada sudut yang aneh dan jelas patah. Dan di atasnya berlutut seorang wanita paruh baya dengan wajah berlumuran darah, yang dengan kuat menahannya agar tidak bergerak, menekannya ke lantai dengan lututnya. Penumpang lain duduk di tempat mereka, pucat dan ketakutan. Beberapa menangis, yang lain hanya menatap kosong, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Sersan Mayor Rio Pratama, seorang polisi berpengalaman dengan 12 tahun masa kerja, dengan cepat menilai situasi dan menyadari bahwa tidak ada ancaman langsung. Dia mendekati Dewi Kirana dan dengan hati-hati bertanya, "Bisa Anda jelaskan apa yang terjadi di sini?" "Anda terluka." Dewi Kirana menatapnya, menyeka darah dari bibirnya dengan punggung tangannya dan menjawab singkat,
Pria ini adalah perampok berantai yang menyerang pensiunan di bus selama 3 bulan terakhir. Dia menyerang ibu saya dengan pisau. Saya melumpuhkannya, pisaunya ada di bawah kursi itu. Salah satu polisi mengenakan sarung tangan dan dengan hati-hati mengeluarkan pisau dari bawah kursi, memasukkannya ke dalam kantong plastik bening untuk barang bukti. Sementara itu, Dewi Kirana bangkit, membiarkan petugas lain memborgol Timur, yang menyebabkan dia kesakitan dan mengerang lagi, karena lengannya yang patah terkunci dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Ambulans tiba beberapa menit kemudian, dan para medis mulai memberikan pertolongan pertama kepada Timur, mengikat lengannya yang patah untuk sementara dan memberinya pereda nyeri, sebelum mengangkutnya ke rumah sakit kota di bawah pengawalan. Dewi Kirana juga ditawari bantuan medis, tetapi dia menolak rawat inap, hanya setuju untuk membersihkan bibirnya yang pecah dan mengoleskan kompres dingin ke tulang pipinya yang bengkak. Semua penumpang bus diwawancarai di tempat kejadian. Keterangan mereka dicatat, data kontak dicatat untuk penyelidikan lebih lanjut. Ketika Sersan Rio Pratama meminta Dewi Kirana untuk menunjukkan identitasnya untuk berita acara, dia mengeluarkan kartu identitas dinasnya sebagai perwira BIN dari saku dalam jaketnya. Wajah polisi itu berubah. Dia berdiri tegak dan dengan nada yang jelas menghormati berkata, "Mayor Kirana, terima kasih atas pengabdian Anda. Jika bukan karena Anda, orang ini akan terus meneror kota kami." Berita penangkapan predator bus menyebar di Yogyakarta secepat kebakaran hutan. Menjelang malam hari yang sama, semua saluran televisi lokal menyiarkan berita khusus. Koran-koran menyiapkan publikasi mendesak, dan di media sosial, warga kota mendiskusikan apa yang terjadi, berbagi emosi lega dan kekaguman pada wanita yang mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan polisi selama 3 bulan. Kapten Indra Permana, yang memimpin tim operasi khusus untuk menangkap perampok, secara pribadi datang ke rumah Dewi Kirana untuk berterima kasih dan mengambil keterangan rinci. Dia membawa folder berisi foto-foto dan deskripsi semua 23 perampokan yang dilakukan oleh Timur Wardana, dan meminta Dewi Kirana untuk mengidentifikasinya sebagai penyerang. Dia dengan cermat mempelajari materi kasus, mengkonfirmasi identitas pelaku, dan menjelaskan secara rinci urutan kejadian di bus, tanpa melewatkan satu detail pun. Kapten Permana kagum dengan ketepatan dan profesionalismenya dalam menyajikan fakta. Terlihat jelas bahwa di depannya ada seseorang yang terbiasa menyusun laporan operasional dan mendokumentasikan situasi kritis. Ketika dia bertanya tentang lengan Timur yang patah dan apakah itu penggunaan kekuatan yang berlebihan, Dewi Kirana dengan tenang menjelaskan bahwa dia bertindak dalam rangka bela diri yang diperlukan. Pelaku bersenjata merupakan ancaman bagi kehidupan dan kesehatan warga, memberikan perlawanan aktif, dan dia menggunakan kekuatan minimal yang diperlukan untuk melumpuhkannya sepenuhnya dan mencegah perlawanan atau pelarian lebih lanjut. Penyelidikan kasus Timur Wardana berlangsung cepat dan efektif. Para penyidik memiliki materi yang sangat kaya, keterangan 23 korban perampokan sebelumnya, yang mengenalinya melalui foto dan konfrontasi, rekaman kamera pengawas dari beberapa halte bus, di mana wajahnya berhasil terekam, pisau dengan sidik jarinya, keterangan 7 penumpang dari bus naas itu, termasuk Dewi Kirana sendiri, yang kesaksiannya memiliki bobot khusus mengingat statusnya sebagai perwira BIN. Selain itu, saat penggeledahan kamar sewaan Timur, ditemukan barang-barang milik korban, beberapa dompet, jam tangan wanita, anting emas yang belum sempat dia jual. Pemeriksaan forensik menetapkan bahwa semua barang tersebut memang milik orang-orang yang menjadi korban kejahatannya. Pembela Timur, seorang pengacara negara bernama Bambang Wijaya, mencoba membangun pembelaan yang didasarkan pada bahwa kliennya bertindak dalam keadaan emosi dan tidak berniat menyebabkan kerugian serius pada korban. Namun, strategi ini hancur oleh bukti yang tak terbantahkan tentang sifat kejahatan yang sistematis dan terencana dengan baik. Timur sendiri mengakui semua perampokan, menyadari bahwa penyangkalan tidak ada artinya, tetapi pengakuan ini tidak memberinya keadaan yang meringankan yang signifikan, karena didikte bukan oleh penyesalan, melainkan oleh perhitungan sinis untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Tempat kasus itu dipindahkan dari Yogyakarta karena pertimbangan prosedural yang berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan objektivitas peninjauan dan menghindari tekanan publik yang berlebihan, karena di Yogyakarta emosi tentang kasus ini telah mencapai puncaknya. Hakim Daniel Satrio, seorang ahli hukum berusia 60 tahun dengan reputasi yang sempurna dan 35 tahun pengalaman di sistem peradilan, memimpin persidangan dengan ketat dan tidak memihak, tidak mengizinkan penyimpangan dari norma-norma prosedural. Sidang pengadilan terbuka, dan ruang sidang penuh sesak dengan jurnalis, korban kejahatan Timur dan kerabat mereka, serta warga yang sekadar ingin melihat dengan mata kepala sendiri pria yang telah meneror kota selama 3 bulan. Timur duduk di kursi terdakwa dengan tangan dibalut gips. Wajahnya pucat dan kurus setelah 2 bulan di tahanan. Dia menunduk, menghindari tatapan orang-orang di aula.
Dan hanya sesekali matanya terangkat dan dengan kebencian terpendam mencari wajah Dewi Kirana di aula, yang hadir dalam persidangan sebagai saksi dan pihak korban. Jaksa penuntut umum Rina Dewi, seorang wanita berusia 45 tahun dengan pikiran tajam dan kemampuan berbicara yang meyakinkan, menyajikan dakwaan dengan sangat lengkap dan argumentatif sehingga pembela hampir tidak memiliki ruang gerak. Dia menjelaskan secara rinci setiap dari 23 kejahatan, menunjukkan foto-foto korban, membacakan kesaksian mereka, di mana para wanita tua menggambarkan ketakutan, penghinaan, trauma psikologis yang mereka alami. Dia menyajikan kepada pengadilan laporan medis tentang kondisi kesehatan beberapa korban, yang setelah serangan mengembangkan masalah psikologi serius, termasuk gangguan stres pasca trauma, serangan panik saat melihat bus, insomnia. Jaksa Rina Dewi menekankan sifat kejahatan yang sistematis, tidak adanya penyesalan dari pihak terdakwa, dampak sosial yang signifikan, dan perlunya menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan beratnya perbuatan dan akan berfungsi sebagai peringatan bagi calon pelaku kejahatan lainnya. Dia menuntut agar Timur Wardana dijatuhi hukuman maksimal yang mungkin berdasarkan keseluruhan kejahatan. Pembela mencoba menyajikan Timur sebagai korban keadaan, seseorang dengan masa kecil yang sulit, tanpa pendidikan dan prospek, yang tidak dapat menemukan tempatnya di masyarakat dan terpaksa melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Tetapi argumen-argumen ini terdengar tidak meyakinkan di tengah sinisme dan kekejaman tindakannya. Hakim Satrio pensiun ke ruang musyawarah selama 2 jam. Setelah itu dia kembali dan membacakan putusan. Suaranya datar dan resmi, tetapi di dalamnya terasa ketegasan seseorang yang sangat yakin akan keadilan keputusannya. Timur Wardana dinyatakan bersalah atas 23 kasus perampokan dan percobaan perampokan, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Dengan mempertimbangkan semua keadaan kasus, tidak adanya keadaan yang meringankan, dan adanya keadaan yang memberatkan, residivisme kejahatan, kerentanan korban, jumlah kasus yang signifikan, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Timur Wardana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1. Hukuman itu relatif ringan, mengingat skala kejahatan, tetapi kejaksaan tidak mengajukan banding, karena undang-undang memang mengatur kerangka tersebut untuk kategori kejahatan ini jika tidak ada cedera fisik serius pada korban. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, yang terletak 30 km dari Jakarta di tengah hutan pinus lebat dan dataran rawa, menyambut Timur Wardana dengan dinding beton abu-abu, kawat berduri, dan suasana keputusasaan yang meresap ke setiap sudut tempat itu. Minggu-minggu pertama di penjara sangat sulit baginya. Lengan patahnya menyatu dengan salah karena kurangnya perawatan medis yang memadai di tahanan. Dan sekarang sakit setiap kali bergerak, terutama dalam cuaca dingin, yang di daerah ini berlangsung hampir sepanjang tahun. Namun, rasa sakit fisik tidak seberapa dibandingkan dengan kemarahan yang membara di dadanya hari demi hari, jam demi jam, tidak memberinya ketenangan baik di siang hari selama pekerjaan melelahkan di pabrik penjara, maupun di malam hari di sel sempit, di mana dia terbaring di ranjang keras, menatap langit-langit dan memutar ulang lagi dan lagi menit-menit yang menentukan di bus. Dia tidak memikirkan korbannya, tidak merasakan penyesalan atas penderitaan yang ditimbulkan, tidak merenungkan bagaimana mengubah hidupnya setelah dibebaskan. Seluruh kesadarannya diserap oleh satu obsesi, satu gambaran yang menghantuinya dalam tidur dan mimpi. Gambaran seorang wanita dengan bibir berdarah dan mata coklat dingin, yang mematahkan lengannya, menghancurkan hidupnya, dan mengubahnya dari pemburu menjadi mangsa yang terpojok. Dewi Kirana menjadi pusat alam semesta baginya, objek kebencian yang melahap segalanya, yang menutupi segalanya. Timur menyalahkannya atas segalanya. Penangkapannya, lengan patahnya yang sekarang akan cacat selamanya, penghinaan yang dia rasakan ketika dia dipukuli dan dilucuti senjatanya, lalu dibawa ke polisi di bawah tatapan penasaran para penonton yang berkumpul. Atas 20 tahun di balik jeruji besi, atas ejekan rekan satu sel yang mengetahui cerita penangkapannya dan mengolok-oloknya karena dikalahkan oleh seorang wanita. Dalam hierarki penjara, di mana kekuatan dan kemampuan untuk menanamkan rasa takut adalah mata uang utama, kisah tentang seorang wanita yang mengalahkannya dalam perkelahian membuat Timur menjadi sasaran ejekan dan penghinaan terus-menerus. Dia harus terus-menerus membuktikan ketangguhannya melalui perkelahian dengan narapidana lain, yang menyebabkan hukuman tambahan berupa kurungan isolasi. Tetapi ini diperlukan untuk bertahan hidup di dunia ini, di mana kelemahan berarti kematian atau sesuatu yang lebih buruk. Dan dengan setiap perkelahian, setiap hari yang dihabiskan di neraka ini, kebenciannya pada Dewi Kirana tumbuh dan menguat, berubah dari emosi sederhana menjadi keinginan balas dendam yang dingin dan diperhitungkan, yang menuntut realisasi dengan segala cara. Timur mulai mengumpulkan informasi tentang Dewi Kirana, bahkan saat masih di penjara. Dia memiliki koneksi dengan dunia luar melalui narapidana lain, yang saling berkirim surat dengan kerabat dan kenalan mereka di luar melalui panggilan telepon langka yang diizinkan sebulan sekali dan diawasi ketat oleh administrasi,
tetapi di mana masih mungkin untuk menyampaikan informasi tertentu dengan frasa dan petunjuk terselubung. Dia mengetahui bahwa Dewi Kirana bertugas di pasukan khusus BIN, bahwa dia adalah seorang mayor, bahwa dia memiliki seorang putri berusia 14 tahun bernama Karina, bahwa dia bercerai dan tinggal di Bandung di sebuah daerah perumahan. Setiap fragmen informasi baru, Timur menyimpannya dengan cermat, menyatukannya menjadi gambaran tunggal, membangun profil calon korbannya. Dia menyadari bahwa menyerang Dewi Kirana sendiri akan tidak mungkin. Dia adalah seorang militer profesional, terlatih dalam semua jenis seni bela diri, bersenjata, dan sangat waspada setelah pertemuan pertama mereka. Konfrontasi langsung akan berakhir baginya sama menyedihkan seperti di bus atau bahkan lebih buruk. Dia bisa saja menembaknya untuk membela diri, dan tidak ada yang akan bertanya. Tetapi setiap orang, bahkan yang sekuat dan terlatih seperti Dewi Kirana, memiliki kelemahan, titik rentan, di mana dapat menyebabkan rasa sakit yang jauh lebih tajam daripada kekerasan fisik apapun. Dan Timur tahu bahwa titik lemah ini adalah putrinya. Gagasan penculikan anak tidak langsung muncul padanya. Itu matang berbulan-bulan di benaknya yang sakit, tumbuh dengan detail dan nuansa. Awalnya, dia hanya berfantasi tentang bagaimana dia akan membunuh Dewi Kirana, bagaimana dia akan membuatnya menderita, bagaimana dia akan melihat ketakutan di matanya sebelum kematian. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa pembunuhan sederhana akan menjadi hukuman yang terlalu mudah, akhir yang terlalu cepat. Dia ingin dia menderita, merasakan kengerian dan ketidakberdayaan yang sama seperti yang dia rasakan ketika dia terbaring di lantai bus dengan lengan patah. Menculik putrinya adalah rencana yang sempurna. Itu tidak hanya memungkinkan dia mendapatkan uang yang dia butuhkan untuk melarikan diri ke luar negeri setelah dibebaskan, tetapi juga menyebabkan Dewi Kirana rasa sakit emosional yang akan melebihi penderitaan fisik apapun. Dia membayangkan bagaimana dia akan panik, bagaimana dia akan memohon padanya untuk membebaskan anaknya, bagaimana dia akan siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan putrinya. Fantasi-fantasi ini menghangatkannya di malam penjara yang dingin, memberinya kekuatan untuk menahan penghinaan dan kekurangan, karena dia tahu bahwa itu hanya sementara. Di depannya ada kebebasan dan kesempatan untuk membalas dendam. 17 Maret, hari pembebasannya, terasa cerah dan dingin. Musim kemarau tahun itu datang terlambat, dan debu masih menumpuk di pinggir jalan. Timur keluar dari gerbang penjara dengan bungkusan kecil barang-barang pribadi, beberapa ribu rupiah yang dibayarkan kepadanya untuk pekerjaannya di penjara, dan dengan satu-satunya tujuan dalam hidup, melaksanakan rencananya bersama. Dia tidak berencana mencari pekerjaan, tidak berencana menata hidupnya, kembali ke kehidupan normal. Baginya, itu hanyalah waktu persiapan untuk urusan utama dan satu-satunya, demi mana dia menghabiskan 2 tahun di neraka, mempertahankan kewarasannya. Dia pergi ke Bandung dengan bus, menyewa kamar di asrama kumuh di pinggir kota dari seorang wanita tua yang tidak banyak bertanya dan senang dengan uang apapun. Kemudian dia mulai mengamati. Dia menghabiskan seminggu penuh untuk menemukan rumah tempat Dewi Kirana tinggal. Itu adalah apartemen 9 lantai khas pembangunan era Orde Baru di daerah perumahan kota, dengan cat dinding yang terkelupas dan taman bermain anak-anak di halaman. Dia mengingat nomor apartemennya, jadwal keluar rumahnya, mobil yang kadang dia kendarai. Sebuah mobil tua warna biru tua. Tetapi objek utama pengamatannya adalah Karina, putri Dewi Kirana. Timur mengikuti gadis itu dengan kesabaran predator yang menunggu mangsanya. Dia mengetahui bahwa dia belajar di kelas 7 sekolah menengah biasa, bahwa pada hari Selasa dan Kamis setelah pelajaran dia pergi ke sekolah musik yang terletak 20 menit berjalan kaki dari rumah, bahwa dia selalu berjalan sendirian, karena Dewi Kirana pada saat itu bertugas dan tidak bisa menemaninya. Karina adalah gadis kurus dengan rambut coklat panjang yang diikat kepang, dengan wajah serius dan mata melamun. Dia mirip ibunya, dan kemiripan ini menyebabkan Timur semakin membenci. Dia mempelajari rute yang biasa dia lalui. Biasanya dia berbelok melalui taman kecil, di mana ada sedikit orang, terutama pada hari kerja. Tempat ini ideal untuk penculikan. Timur membeli sebuah mobil van bekas dari seorang kenalan dari dunia kriminal, yang tidak banyak bertanya dan menjual mobil itu tanpa dokumen dengan uang tunai. Dia menemukan sebuah gudang terbengkalai di pinggir industri Bandung di daerah pabrik-pabrik tua yang telah tutup sejak tahun 90-an dan sekarang berdiri kosong dan bobrok. Selama sebulan penuh, Timur mempersiapkan diri untuk hari ini, memikirkan setiap detail, setiap kemungkinan perkembangan peristiwa. Dia membeli kloroform melalui saluran gelap di internet, membeli telepon sekali pakai untuk komunikasi, menyiapkan teks tuntutan yang akan diajukan kepada Dewi Kirana. Jumlah 200 juta rupiah dipilih tidak secara kebetulan. Itu cukup banyak untuk menyebabkan kerugian finansial yang serius, tetapi tidak terlalu besar sehingga wanita itu tidak dapat mengumpulkan uang dalam waktu singkat.
Dia tidak berniat membunuh gadis itu. Itu tidak termasuk dalam rencananya. Setidaknya, pada awalnya. Dia hanya ingin mengambil uang dan menghilang, meninggalkan Dewi Kirana dengan trauma psikologis dan rasa bersalah karena tidak dapat melindungi anaknya sendiri. Ini akan menjadi balas dendam yang sempurna. Bukan pembunuhan, melainkan pengingat terus-menerus akan ketidakberdayaan dan kekalahan. Timur berlatih tindakannya berulang kali di kepalanya, membayangkan setiap gerakan, setiap kata. Dia merasa seperti sutradara film balas dendamnya sendiri, di mana dia adalah tokoh utamanya, dan Dewi Kirana, korban yang kalah. Selasa, 17 Maret, dimulai sebagai hari biasa dalam hidup Karina Kirana, gadis berusia 14 tahun yang mewarisi dari ibunya karakter serius, ketekunan, dan kekuatan batin, meskipun dia belum menyadari skala kualitas ini dalam dirinya. Dia terbangun pukul 7 pagi oleh suara alarm di telepon, sarapan bersama ibunya bubur gandum dan teh, menyiapkan ransel sekolahnya, di mana dia meletakkan buku pelajaran, buku catatan, dan folder dengan not musik untuk pelajaran di sekolah musik, yang dijadwalkan untuk malam ini. Dewi Kirana, seperti biasa, mengantar putrinya ke pintu depan, memeluknya sebagai perpisahan dan mengingatkannya untuk berhati-hati di jalan. Setelah itu dia naik mobil dinasnya dan pergi ke markas, di mana dia diharapkan untuk berlatih dengan rekrutan baru dan rapat tentang operasi yang akan datang. Karina pergi ke sekolah melalui jalan biasa, menghabiskan 6 jam pelajaran di sana, makan siang di kantin sekolah bersama teman-temannya, mendiskusikan tes matematika yang akan datang dan serial baru yang mereka semua tonton. Setelah pelajaran, sekitar pukul 3 sore, dia berpamitan dengan teman-teman sekelasnya di gerbang sekolah dan menuju sekolah musik, di mana dia telah belajar bermain piano selama 5 tahun dan menunjukkan kemajuan yang cukup baik menurut gurunya, seorang wanita yang ketat tetapi adil, Ibu Sinta. Perjalanan dari sekolah ke sekolah musik memakan waktu sekitar 20 menit berjalan kaki. Dan Karina biasanya melewati taman kota kecil, yang terletak di antara dua distrik dan berfungsi sebagai jalur hijau yang menghubungkan kawasan perumahan dengan pusat budaya kota. Taman pada waktu tahun ini terlihat suram. Pepohonan masih gundul. Salju di beberapa tempat masih belum mencair dan tergeletak dalam gumpalan kotor di bawah semak-semak. Jalur basah karena air lelehan, dan hanya sesekali terlihat bunga salju pertama yang rapuh, menembus dedaunan tahun lalu. Biasanya taman itu cukup ramai. Ibu-ibu dengan kereta bayi, pensiunan di bangku-bangku, remaja di taman bermain. Tetapi pada hari Selasa ini, karena suatu kebetulan yang fatal, taman itu hampir kosong. Hujan gerimis tipis yang dingin, yang membuat orang-orang terburu-buru melakukan aktivitas mereka dan tidak berlama-lama di luar tanpa kebutuhan mendesak. Karina berjalan di sepanjang jalan utama taman, menutupi kepalanya dengan tudung jaketnya, mendengarkan musik melalui headphone, sonata Beethoven terakhir yang dia pelajari minggu ini. Musik membawa pikirannya jauh dari kenyataan abu-abu hari Maret yang basah. Dan dia tidak menyadari bahwa dari balik semak-semak lilat lebat, yang tumbuh di sebelah kanan jalan setapak, seorang pria keluar dan mulai mengikutinya, menjaga jarak beberapa meter. Timur Wardana mengikuti gadis itu dengan konsentrasi dingin seorang pemburu yang menyelinap ke mangsa yang tidak menaruh curiga. Jantungnya berdetak cepat, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena antisipasi dan adrenalin, yang selalu menyertai tindakan kriminalnya. Dia telah menunggu saat ini selama sebulan penuh, merencanakan setiap detail. Dan akhirnya, semuanya berjalan sempurna. Gadis itu sendirian, taman itu kosong. Cuaca buruk, tidak ada saksi. Mobil van tua miliknya diparkir di tepi taman. Di tempat parkir kecil untuk kendaraan dinas, kunci ada di saku. Mesin sudah dipanaskan dan siap untuk berangkat dengan cepat. Di saku jaketnya yang lain tergeletak selembar sapu tangan yang dibasahi kloroform dan disegel dalam kantong plastik agar uap tidak keluar sebelum waktunya. Timur mempercepat langkah, memperpendek jarak antara dirinya dan Karina. Gadis itu masih belum menyadari apa-apa. Terhanyut dalam musiknya, langkahnya teratur dan tenang. Ketika hanya tersisa beberapa meter di antara mereka, Timur melihat sekeliling untuk terakhir kalinya, memastikan bahwa benar-benar tidak ada siapa-siapa di sekitar, dan tiba-tiba melesat maju. Gerakannya cepat dan terlatih. Dia menyusul Karina dalam 3 langkah besar. Tangan kirinya memeluknya di dada, menekan lengannya ke tubuh dan membuatnya tidak bisa melawan. Dan tangan kanannya dengan sapu tangan, yang dia cepat-cepat keluarkan dari saku dan buka, menekan ke wajahnya, menutupi hidung dan mulutnya. Karina merasakan cengkeraman itu sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Otaknya tidak sempat memproses informasi. Sedetik yang lalu dia berjalan di taman, mendengarkan Beethoven dan memikirkan pelajaran yang akan datang. Dan pada saat berikutnya,
Tangan kuat seseorang mencengkeramnya, dan sesuatu yang lembut dan basah dengan bau bahan kimia tajam menempel di wajahnya. Dia mencoba berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya, teredam oleh kain sapu tangan. Tangannya secara naluriah tersentak, mencoba melepaskan diri. Kakinya menendang, tetapi cengkeraman itu sekuat baja. Dia tidak bisa bergerak. Kepanikan meledak di dadanya. Jantungnya berdebar begitu keras sehingga dia bisa mendengar detaknya di telinganya. Dia mencoba menahan napas, secara naluriah memahami bahwa bau ini berbahaya, bahwa dia tidak boleh menghirupnya. Tetapi paru-parunya sudah membutuhkan udara setelah ketakutan pertama, dan dia tanpa sadar mengambil napas dalam-dalam. Bau kimia kloroform menyerang kepalanya. Dunia di sekitarnya mulai berputar, menjadi kabur dan buram. Dia mendengar suara pria yang serak, yang berbisik di telinganya. Diam, jangan bergerak, dan tidak akan terjadi apa-apa padamu. Tetapi kata-kata itu terdengar seolah dari jauh, melalui lapisan air. Perlawanannya melemah setiap detik. Otot-ototnya menjadi lemas dan tidak patuh. Kelopak matanya terasa berat seperti timah. Hal terakhir yang dia ingat sebelum jatuh ke dalam kegelapan adalah gambaran ibunya. Wajahnya yang tegas namun penuh kasih, tangannya yang kuat yang selalu melindunginya dari bahaya apapun. Dan sebuah pikiran, hampir kekanak-kanakan dalam kesederhanaannya. Mama, tolong. Timur merasakan tubuh gadis itu lemas di tangannya, menjadi berat dan tidak berdaya. Dia mengangkatnya, meletakkannya di bahu seperti karung, dan dengan langkah cepat menuju mobil van-nya. Seluruh operasi memakan waktu kurang dari 1 menit, dari cengkeraman pertama hingga saat dia membuka pintu belakang mobil van dan meletakkan Karina yang tidak sadarkan diri di atas kasur kotor yang sebelumnya dia letakkan di kompartemen kargo. Dia mengikat tangan dan kakinya dengan tali plastik, menutup mulutnya dengan lakban lebar, menutupinya dengan selimut tua agar tidak terlihat jika ada yang mengintip melalui jendela van. Kemudian dia menutup pintu, duduk di belakang kemudi, dan dengan tenang, tanpa melebihi batas kecepatan dan tanpa menarik perhatian, keluar dari area tersebut. Tangannya tidak gemetar, napasnya teratur. Dia merasa seperti seorang profesional yang telah melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Tidak ada yang melihat apa-apa. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Perjalanan ke gudang terbengkalai di pinggir industri memakan waktu 20 menit. Dan sepanjang waktu itu, Timur dengan hati-hati mengawasi jalan, mematuhi semua peraturan, agar tidak memberi polisi alasan sedikit pun untuk menghentikannya. Ketika dia akhirnya masuk ke area pabrik tua, dikelilingi oleh pagar berkarat dengan lubang-lubang yang bisa dilewati, dia membiarkan dirinya menghela napas dan tersenyum. Bagian pertama dari rencana telah dilaksanakan dengan sempurna. Dia menarik Karina yang masih tidak sadarkan diri dari van dan membawanya ke dalam gudang, ke sebuah ruangan kecil yang dulunya adalah kantor mandor, tetapi sekarang menjadi ruangan kotor dengan jendela pecah, tempat angin berdesir, dan tumpukan sampah di sudut-sudutnya. Di sana dia telah menyiapkan tempat sebelumnya, sebuah kursi tua yang bisa digunakan untuk mengikat sandera, beberapa botol air, sekantong roti. Dia tidak berencana menahannya di sini lama, paling banyak 1 atau 2 hari, sampai Dewi Kirana mengumpulkan uang dan memenuhi tuntutannya. Timur mendudukkan gadis itu di kursi, mengencangkan ikatan tambahan, memastikan dia tidak bisa melepaskan diri. Karina mulai sadar. Kelopak matanya bergetar, kepalanya bergoyang ke sana kemari. Rintihan teredam keluar dari tenggorokannya. Ketika dia akhirnya membuka matanya dan melihat di mana dia berada, pupil matanya melebar karena ngeri. Dia mencoba berteriak, tetapi lakban di mulutnya hanya mengeluarkan suara-suara menyedihkan. Timur berjongkok di depannya. Wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Dengar baik-baik, nak, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Aku tidak akan menyakitimu jika ibumu memenuhi tuntutanku. Dia harus membayar untukmu, dan kemudian kamu akan pulang. Tapi jika dia mencoba melakukan sesuatu, jika dia membawa polisi, jika dia bersikap pintar, kamu akan membayar untuk itu. Mengerti? Karina menatapnya dengan mata terbelalak. Air mata mengalir di pipinya, tetapi dia mengangguk, karena dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Timur mengeluarkan telepon sekali pakainya dan menghubungi nomor Dewi Kirana, yang dia ketahui sebelumnya melalui koneksinya. Waktu menunjukkan pukul 17 sore, dan dia tahu bahwa pada saat ini, Dewi Kirana pasti sudah menyadari bahwa putrinya belum pulang tepat waktu, pasti sudah mulai khawatir dan mencoba menghubunginya. Telepon dijawab setelah dering ketiga. Suara Dewi Kirana tegang. Karina, di mana kamu? Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Timur menyeringai dan perlahan berkata, menikmati saat itu, ini bukan Karina.
Ini orang yang menahan putrimu. Jika kamu ingin melihatnya hidup, kamu akan melakukan semua yang aku katakan. Terjadi keheningan selama beberapa detik, yang terasa seperti keabadian. Kemudian suara Dewi Kirana terdengar lagi, kali ini benar-benar sedingin es, terkontrol, tetapi Timur dapat melihat getaran samar dari kepanikan yang terpendam di dalamnya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Jika kamu menyentuh putriku. 200 juta rupiah, Selat Timur. Suaranya terdistorsi oleh sapu tangan yang dia pegang di mulutnya agar dia tidak bisa mengenalinya dari suaranya. Kamu punya 12 jam. Transfer ke rekening yang akan kukirimkan padamu sekarang. Jangan ada polisi, jangan ada pasukan khusus, jangan ada trik pintar, hanya uang. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melihat gadis itu lagi. Dewi Kirana berdiri di tengah apartemennya, mencengkeram telepon begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, dan menatap satu titik dengan pandangan kosong, mencoba memaksa otaknya bekerja, meskipun rasa takut yang membekukan telah mengunci dadanya. Dia adalah seorang militer profesional, telah berpartisipasi dalam puluhan operasi berbahaya, melihat kematian di depan matanya berkali-kali, membuat keputusan dalam situasi kritis, di mana pilihan-pilihannya menentukan nyawa orang lain. Tetapi tidak pernah, tidak sekalipun sepanjang karirnya, dia merasakan ketakutan yang melumpuhkan seperti sekarang, ketika menyangkut putrinya sendiri. Ini benar-benar berbeda. Bukan bahaya abstrak di medan perang, bukan risiko misi teoretis, tetapi ancaman konkret dan nyata terhadap nyawa orang yang paling dia cintai. Tangannya mulai gemetar. Jantungnya berdebar begitu kencang sehingga dia bisa mendengar denyutannya di telinganya. Napasnya menjadi terputus-putus. Dia menutup mata, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menerapkan teknik kontrol pernapasan yang diajarkan selama pelatihan pasukan khusus, dan secara bertahap merasakan kepanikan surut, memberi jalan pada perhitungan dingin. Dia tidak bisa membiarkan emosi menguasai dirinya sekarang. Emosi membunuh dalam situasi kritis. Emosi menyebabkan kesalahan. Dia harus berpikir, menganalisis, bertindak. Waktu bekerja melawannya. Dia hanya punya 12 jam, dan setiap menit sangat berharga. Pikiran pertamanya adalah segera membunyikan alarm, menghubungi komando, mengerahkan semua sumber daya BIN untuk mencari putrinya. Mereka memiliki teknologi, orang-orang, pengalaman dalam melakukan operasi semacam itu, tetapi suara penculik sangat jelas. Tidak ada polisi, tidak ada BIN, hanya uang. Dan Dewi Kirana tahu dari pengalaman profesionalnya bahwa penculik yang mengajukan syarat seperti itu biasanya mengamati dengan cermat tindakan korban. Dan setiap upaya untuk melibatkan aparat penegak hukum dapat menyebabkan pembunuhan sandera secara langsung. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Karina berdasarkan probabilitas dan statistik. Tetapi dia juga tidak bisa bertindak sepenuhnya membabi buta. Dia membutuhkan informasi, dan dia membutuhkan bantuan. Tapi bantuan yang tidak akan membuat penculik ketakutan. Dewi Kirana meraih telepon dinasnya dan menghubungi orang yang paling dia percayai dalam kehidupan profesionalnya, Kapten Fikri Aditama, seorang perwira dari Divisi Keamanan Siber BIN, dengan siapa dia telah bertugas bahu-membahu selama 5 tahun terakhir, dan yang bukan hanya rekan kerja, tetapi juga teman dekat, yang telah melewati suka dan duka bersamanya. Fikri menjawab setelah dering kedua. Suaranya tenang dan ramah, "Dewi, halo. Ada apa?" Dia menjelaskan situasinya secara singkat, dengan suara tercekik, tidak merinci, tetapi menjelaskan keseriusan apa yang sedang terjadi. Suara Fikri langsung berubah, menjadi serius dan fokus, "Saya akan segera datang. Jangan lakukan apa-apa sampai saya tiba. Kita akan menyelesaikan semuanya." Fikri tiba dalam 20 menit, memasuki halaman dengan mobil dinas hitamnya dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga ban berdecit di aspal. Dia bergegas masuk apartemen dengan sebuah koper logam kecil di tangan. Wajahnya serius dan fokus. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 40-an dengan rambut abu-abu pendek dan mata abu-abu tajam di balik kacamata berbingkai tipis. Seorang spesialis teknis yang khas, yang lebih mirip seorang profesor universitas daripada seorang perwira BIN. Tetapi di balik penampilan lembut yang menipu ini tersembunyi pikiran tajam dan pengetahuan mendalam di bidang teknologi digital dan keamanan siber. Dia membuka koper di atas meja, mengeluarkan laptop, beberapa perangkat khusus, dan segera mulai bekerja. "Tunjukkan padaku semua pesan dari penculik," katanya. Dan Dewi Kirana menyerahkan teleponnya kepadanya. Fikri mempelajari pesan teks dengan nomor rekening bank tempat uang harus ditransfer. Kemudian menghubungkan telepon ke laptopnya melalui kabel khusus dan menjalankan beberapa program.
Jari-jarinya dengan cepat berlari di keyboard. Baris kode, grafik, peta berkedip di layar. Nomor telepon sekali pakai, seperti yang saya duga, gumamnya, tidak mengalihkan pandangan dari layar. Tapi itu bukan masalah. Saya akan menginstal perangkat lunak khusus di telepon Anda yang akan melacak semua panggilan masuk dan pesan. Jika dia menelepon lagi atau mengirim SMS, kita akan dapat memperkirakan lokasinya melalui triangulasi sinyal dari stasiun BTS. Dewi Kirana mengamati pekerjaannya, berusaha tetap tenang, tetapi di dalam dirinya bergejolak badai perasaan yang bertentangan. Di satu sisi, dia berterima kasih kepada Fikri atas bantuannya, karena dia tidak bertanya banyak dan tidak bersikeras untuk melibatkan Bin secara resmi, memahami sensitivitas situasi. Di sisi lain, setiap menit yang dihabiskan untuk menunggu terasa seperti keabadian baginya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Karina saat ini. Apakah dia hidup, terluka, ketakutan, menderita? Gambaran skenario terburuk tanpa diundang masuk ke kepalanya, dan dia harus secara fisik memaksa dirinya untuk mengusirnya, memaksa dirinya untuk fokus pada hal-hal praktis, uang. Dia harus mengumpulkan 200 juta rupiah dalam 12 jam. Dia sendiri memiliki sekitar 100 juta rupiah di rekeningnya. Itu adalah tabungan beberapa tahun terakhir, yang dia sisihkan untuk pendidikan masa depan Karina, untuk kemungkinan renovasi apartemen. Sisanya harus ditemukan di tempat lain. Dia mulai menelepon rekan-rekan kerjanya, teman-temannya, menjelaskan bahwa dia memiliki masalah keluarga serius dan sangat membutuhkan uang pinjaman, yang dia janjikan akan dikembalikan segera. Kebanyakan orang tidak bertanya. Mereka mendengar keputusasaan dalam suaranya dan memahami bahwa situasinya memang kritis. Seseorang bisa memberi 10 juta, seseorang 20, seseorang 15. Menjelang tengah malam, dia berhasil mengumpulkan jumlah yang dibutuhkan, meskipun itu membutuhkan permohonan, penjelasan, janji yang memalukan, yang lebih sulit baginya daripada ujian fisik apapun. Malam berlalu dalam penantian yang menyiksa. Dewi Kirana tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa memikirkan apapun kecuali Karina. Dia duduk di sofa di ruang tamu, memeluk lututnya, menatap kegelapan di luar jendela, di mana lampu jalan yang jarang memantul di genangan air setelah hujan malam. Fikri tetap bersamanya, memasang semua peralatan yang diperlukan untuk melacak penculik, dan sekarang duduk di meja dengan laptop, sesekali memeriksa sistem dan bersiap untuk saat panggilan atau pesan berikutnya tiba. Mereka hampir tidak berbicara. Fikri mengerti bahwa saat ini Dewi Kirana tidak membutuhkan obrolan, melainkan dukungan diam. Kehadiran seseorang yang bisa diandalkan. Sekitar pukul 7 pagi, ketika sinar abu-abu pertama fajar mulai menembus awan, sebuah pesan teks masuk ke telepon Dewi Kirana. Waktu habis. Transfer uang ke rekening yang disebutkan segera. Dewi Kirana menatap Fikri, yang mengangguk, menunjukkan bahwa sistem pelacakan sudah siap. Dia membuka aplikasi mobile banking, dengan jari gemetar memasukkan nomor rekening yang diberikan oleh penculik. Jumlah 200 juta rupiah. Dia mengkonfirmasi transfer dengan pemindaian biometrik sidik jari. Uang, yang dia kumpulkan bertahun-tahun, yang seharusnya digunakan untuk masa depan putrinya, lenyap dari rekening dalam sedetik. Tetapi itu tidak penting. Satu-satunya yang penting adalah hidup Karina. 1 jam penantian yang menyiksa berlalu, yang terasa seperti keabadian bagi Dewi Kirana. Dia menatap telepon, mencengkeramnya di tangan, berdoa kepada semua dewa yang dia yakini dan tidak dia yakini, agar penculik memenuhi janjinya dan membebaskan Karina. Fikri bekerja di laptopnya, melacak transfer bank, mencoba mencari tahu kemana uang itu pergi, tetapi penculik itu ternyata berhati-hati. Rekening itu terdaftar atas nama orang lain, dan dana sudah mulai bergerak melalui serangkaian transaksi, mempersulit pelacakan. Akhirnya, pukul 8 pagi, sebuah pesan baru masuk ke telepon. Putrimu ada di alun-alun utara kota, dekat patung kuda. Sendirian. Dewi Kirana melompat dari sofa, meraih jaket dan kunci mobil. Fikri mengikutinya. Mereka keluar dari apartemen, naik mobil, dan melaju melintasi kota, melanggar semua batas kecepatan, menerobos lampu merah, mengabaikan klakson pengemudi lain. Alun-alun utara Yogyakarta terletak di bagian kota lama. Itu adalah tempat bersejarah dengan taman yang indah, monumen, dan patung kuda besar di tengahnya, yang tidak berfungsi pada waktu itu. Ketika mereka tiba di alun-alun, Dewi Kirana melihat sesosok kecil di bangku dekat patung kuda. Itu adalah Karina, terbungkus jaket kotor milik orang lain, dengan rambut acak-acakan dan wajah pucat. Dewi Kirana melompat keluar dari mobil bahkan sebelum mobil berhenti total dan berlari ke arah putrinya.
Karina melihat ibunya dan juga bangkit. Wajahnya berkerut, dan dia menangis, memeluk Dewi Kirana. Mereka berpelukan begitu erat sehingga seolah-olah mereka mencoba menyatu menjadi satu. Dan keduanya menangis. Karina karena kengerian yang dialami dan lega, Dewi Kirana karena kebahagiaan bahwa putrinya hidup, dan karena kemarahan pada penculik yang berani menyakiti anaknya. Semuanya baik-baik saja. Sayang, semuanya sudah berakhir. Kamu aman? Bisik Dewi Kirana, membelai rambut putrinya, mencium puncak kepalanya, memeriksa dengan tangannya apakah ada luka atau cedera di tubuhnya. Karina gemetar di sekujur tubuh. Kata-katanya tidak jelas. Dia mencoba menceritakan apa yang terjadi padanya, tetapi emosi meluap-luap, dan dia hanya bisa mengulang. Mama, aku sangat takut. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Dewi Kirana memeluk putrinya di alun-alun utara Yogyakarta, merasakan tubuh kecilnya gemetar, mendengarkan isak tangisnya dan upaya terputus-putus untuk menjelaskan apa yang telah terjadi padanya. Namun di dalam dirinya, di balik kelembutan keibuan dan kelegaan bahwa Karina hidup dan tidak terluka, sudah tumbuh perasaan lain. Kemarahan dingin dan terencana seorang militer profesional, yang menyadari bahwa keluarganya telah diserang, bahwa seseorang berani menyakiti orang yang paling berharga dalam hidupnya. Itu bukan ledakan emosi kemarahan yang bisa menyebabkan tindakan impulsif dan kesalahan. Melainkan keputusan yang mendalam dan pahit, bahwa orang ini harus ditemukan dan dihukum, bahwa dia tidak bisa begitu saja mengambil uang dan menghilang, meninggalkan jejak kehidupan yang hancur dan trauma psikologis. Dewi Kirana bukan hanya seorang ibu yang marah, dia adalah seorang perwira pasukan khusus dengan 15 tahun pengalaman melakukan operasi penangkapan penjahat berbahaya. Dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pertama-tama, dia harus mengurus Karina, memastikan bahwa secara fisik dia baik-baik saja, bahwa penculik tidak menyebabkan cedera serius padanya. Fikri Aditama mendekati mereka. Wajahnya serius dan simpatik secara bersamaan. Dewi, kita perlu membawa Karina ke rumah sakit. Biarkan dokter memeriksanya, katanya pelan. Dan Dewi Kirana mengangguk, memahami kebenaran saran itu, meskipun di dalam dirinya sudah membara ketidaksabaran untuk memulai perburuan. Mereka membawa Karina ke rumah sakit kota, di mana dokter jaga, seorang wanita tua dengan wajah baik dan mata lelah, melakukan pemeriksaan medis lengkap pada gadis itu. Untungnya, tidak ada cedera fisik yang ditemukan, kecuali sedikit lecet di pergelangan tangan akibat ikatan plastik dan sedikit iritasi kulit di wajah akibat lakban. Kloroform yang digunakan penculik sudah keluar dari tubuh, tidak meninggalkan konsekuensi serius, meskipun dokter memperingatkan bahwa konsekuensi psikologis mungkin muncul kemudian, dan merekomendasikan untuk berkonsultasi dengan psikolog anak untuk mengatasi stres pasca trauma. Dewi Kirana berterima kasih kepada dokter, mengambil surat keterangan dan dokumen yang mungkin diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut, dan membawa Karina pulang. Dia menidurkan putrinya, memberinya obat penenang yang diresepkan dokter, duduk di sampingnya, memegang tangannya, sampai gadis itu, akhirnya kelelahan karena stres dan kurang tidur, tertidur lelap. Dewi Kirana meminta ibunya, yang bergegas datang begitu mengetahui kejadian itu, untuk tetap bersama Karina dan tidak membiarkannya pergi dari pandangan, sementara dia sendiri kembali ke ruang tamu, di mana Fikri sepanjang waktu itu bekerja di laptop, mengumpulkan informasi dan membangun rantai peristiwa. Ketika mereka berdua, Dewi Kirana duduk di seberang Fikri dan untuk pertama kalinya dalam 24 jam terakhir, membiarkan dirinya terlihat seperti dirinya yang sebenarnya. Bukan seorang ibu yang ketakutan, melainkan seorang perwira tempur yang siap beraksi. Wajahnya menjadi keras, rahangnya terkatup rapat, matanya memperoleh kilauan baja dingin yang dilihat bawahannya sebelum memulai operasi berbahaya. Ceritakan padaku semua yang kamu ketahui, katanya. Dan Fikri mengangguk, memutar laptop agar dia bisa melihat layar. Kamu benar tidak membunyikan alarm secara resmi, dia memulai, menunjuk ke peta dengan titik-titik yang ditandai. Saat kamu di rumah sakit, aku terus melacak sinyal telepon dari mana permintaan itu berasal. Penculik itu berhati-hati, tetapi tidak seprofesional yang dia kira. Dia membuat beberapa kesalahan. Di layar ditampilkan peta Bandung dan daerah sekitarnya, di mana titik-titik merah menandai lokasi sinyal telepon penculik. Fikri memperbesar gambar, menunjukkan jalur pergerakan. Lihat, setelah kamu mentransfer uang, dia tetap di daerah ini sekitar 1 jam. Dia menunjuk ke pinggir industri kota. Mungkin itu adalah tempat di mana dia menahan Karina. Kemudian dia pindah ke pusat, di mana dia meninggalkannya di alun-alun. Dan selanjutnya, semuanya menjadi menarik. Jalur titik-titik merah mengarah dari Bandung ke selatan melalui jalan tol Trans Jawa, yang menghubungkan kota itu dengan Surabaya,
dan selanjutnya menuju perbatasan Jawa Timur melalui Probolinggo. Fikri mengusap jarinya di sepanjang garis pergerakan. Dia bergerak menuju perbatasan. Dilihat dari kecepatan pergerakan titik-titik, dia mengendarai mobil. Kecepatannya sekitar 80 hingga 90 km per jam. Sinyal terakhir yang terekam ada di sini. Dia menuju ke titik dekat kota Probolinggo, ibu kota Jawa Timur, yang terletak di kaki Gunung Bromo, 10 km dari perbatasan Jawa Timur. Itu 20 menit yang lalu. Jika dia terus bergerak ke arah yang sama, dia akan mencoba melintasi perbatasan melalui pos pemeriksaan jalur utara. Dewi Kirana mempelajari peta dengan perhatian profesional. Otaknya sudah bekerja menyusun rencana operasi, menilai jarak, waktu, sumber daya yang diperlukan. Dari Bandung ke Probolinggo sekitar 800 km. Dengan mobil akan memakan waktu minimal 10 jam berkendara tanpa henti. Dengan pesawat sekitar 2 jam. Mereka memiliki keuntungan. Mereka tahu kemana dia pergi, dan bisa mencegatnya sebelum dia melintasi perbatasan. Aku butuh bantuanmu, Fikri, kata Dewi Kirana. Suaranya tegas dan mantap. Secara resmi aku tidak bisa membawa kasus ini melalui komando, karena ini masalah pribadi, dan aku harus menjelaskan mengapa aku tidak segera menghubungi polisi. Mengapa aku membayar tebusan. Tapi aku punya orang-orang yang kupercaya dan yang akan setuju untuk membantu secara tidak resmi. Fikri mengangguk mengerti. Aku sudah memikirkannya. Aku bisa terus melacak pergerakannya secara real-time dan memberimu koordinat. Tapi kamu akan membutuhkan tim di lapangan, orang-orang yang bisa melakukan operasi penangkapan. Dewi Kirana sudah mengeluarkan teleponnya, menghubungi rekan-rekan kerjanya dari pasukan khusus. Dia menghubungi 2 tim, masing-masing 5 orang. Mereka adalah prajurit yang telah bertugas bersamanya selama bertahun-tahun, yang telah melewati puluhan operasi bersamanya, yang mengenalnya sebagai komandan dan mempercayainya tanpa syarat. Dia menjelaskan situasinya dengan jujur dan lugas. Putrinya diculik. Penculik kabur dengan uang dan menuju perbatasan. Dia membutuhkan bantuan mereka untuk mencegatnya. Tapi ini bukan operasi resmi, melainkan atas risiko sendiri, tanpa perlindungan komando. Tak satu pun dari mereka ragu. Bahkan sedetik pun. Letnan Kolonel Budi Santoso, komandan salah satu tim, seorang pria berusia 45 tahun dengan wajah keriput dan bekas luka di pipinya, hanya berkata, Dewi, kami bersamamu, katakan apa yang harus dilakukan. Kapten Rio Suryo, komandan tim kedua, yang lebih muda dan lebih bersemangat, menambahkan, orang itu akan menyesal telah berurusan dengan kami. Kapan kita berangkat? Rencana disusun dengan cepat dan efektif. Dewi Kirana mendapat izin dari komando untuk menggunakan pesawat angkut militer untuk SKU ke wilayah Jawa Timur. Dia mengutip perlunya inspeksi salah satu unit di daerah itu, yang berada dalam wewenangnya sebagai Mayor Bin. Pesawat lepas landas dari landasan pacu Bandara Internasional Hussein Sastranegara 2 jam kemudian. Di dalamnya ada Dewi Kirana, Fikri dengan peralatannya untuk melacak, dan 2 tim pasukan khusus dengan perlengkapan tempur lengkap, senjata, rompi anti peluru, alat komunikasi. Penerbangan ke Probolinggo memakan waktu 3,5 jam. Selama waktu itu, Fikri terus melacak pergerakan penculik dan memberikan koordinat terbaru. Timur Wardana masih bergerak menuju perbatasan, tetapi kecepatannya melambat. Mungkin dia berhenti di suatu tempat untuk beristirahat atau mengisi bahan bakar. Ini memberi mereka kesempatan untuk mengejarnya sebelum dia mencapai pos pemeriksaan. Pesawat mendarat di pangkalan militer dekat Probolinggo, menjelang sore. Mereka disambut oleh militer setempat, yang diberi kisah sampul tentang latihan penyergapan pelanggar perbatasan. Dewi Kirana dan timnya beralih ke 2 mobil off-road militer dan bergerak menuju titik terakhir yang diketahui dari timur, yang berada di kaki gunung sekitar 30 km dari pangkalan di jalan menuju Desa Bromo dan perbatasan dengan Jawa Timur. Jalan itu melewati daerah yang indah tetapi terjal. Lereng gunung yang curam, ditutupi hutan pinus, jalan berkelok-kelok sempit, jurang yang dalam, di dasarnya mengalir sungai pegunungan yang deras. Matahari mulai terbenam, mewarnai puncak-puncak bersalju pegunungan Bromo dengan warna merah muda keemasan, tetapi Dewi Kirana tidak memperhatikan keindahan pemandangan. Seluruh perhatiannya terfokus pada monitor yang dipegang Fikri, yang menunjukkan lokasi tepat target. Dia berhenti, lapor Fikri. Suaranya tegang. Koordinat tidak berubah selama 15 menit terakhir. Dia berada sekitar 5 km di depan, dekat desa terpencil Bromo. Dewi Kirana memerintahkan pengemudi untuk mengurangi kecepatan dan bergerak hati-hati,
tanpa suara berlebihan. Mereka tidak tahu apa yang harus diharapkan. Mungkin Timur hanya beristirahat sebelum dorongan terakhir menuju perbatasan. Mungkin dia mengalami masalah teknis dengan mobilnya. Atau mungkin dia curiga sesuatu dan sedang bersiap untuk bertemu. Ketika mereka mendekati titik yang ditunjukkan, Dewi Kirana memerintahkan mobil untuk berhenti di balik tikungan jalan agar tidak terlihat. Dan tim keluar, bersiap untuk bergerak kaki. Dewi Kirana dan 10 prajurit dari pasukannya bergerak di jalur pegunungan sempit dengan kehati-hatian profesional, menjaga keheningan total dan menggunakan penutup alami berupa batu-batu besar dan semak-semak lebat, yang menempel di tanah berbatu di kaki gunung. Senja malam dengan cepat menyelimuti daerah pegunungan ini, di mana matahari menghilang di balik puncak-puncak tinggi lebih cepat daripada di dataran, dan ini menguntungkan mereka, memberikan penutup tambahan untuk mendekati target secara sembunyi-sembunyi. Setiap prajurit mengenakan seragam kamuflase gelap. Wajah mereka dicat dengan garis-garis penyamaran. Senjata siap tempur, tetapi dalam posisi aman. Mereka memahami bahwa tembakan dapat menarik perhatian penduduk setempat atau penjaga perbatasan, yang akan memperumit situasi dan memerlukan penjelasan yang ingin mereka hindari. Dewi Kirana berjalan di depan salah satu kelompok. Senapan serbunya tertekan di bahu. Jari-jarinya berada di sepanjang pelindung pelatuk, siap bergerak ke pelatuk kapan saja. Jantungnya berdetak teratur dan tenang, meskipun di dalam dirinya bergejolak badai emosi, dari kemarahan pada penculik hingga kecemasan akan keselamatan orang-orangnya, yang telah dia libatkan dalam operasi balas dendam pribadi ini. Fikri Aditama tetap berada di salah satu kendaraan off-road pada jarak aman, terus melacak sinyal telepon Timur dan menjaga kontak radio dengan kelompok-kelompok, menyampaikan koordinat terbaru dan informasi apapun yang mungkin berguna. Ketika mereka telah berjalan sekitar 1 kilometer lagi di sepanjang jalan setapak berkelok-kelok yang mengelilingi lereng gunung berbatu, Letnan Kolonel Budi Santoso, yang berjalan sedikit di depan Dewi Kirana, tiba-tiba mengangkat tinju terkepal, sebuah sinyal universal untuk berhenti dan berlindung. Semua prajurit langsung membeku dan berjongkok, menyatu dengan lingkungan sekitar. Budi mengeluarkan teropong penglihatan malam dan mengarahkannya ke arah sebuah padang rumput kecil yang terbuka di depan. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut, dan dia menyerahkan teropong itu kepada Dewi Kirana, berbisik, "Komandan, Anda harus melihat ini. Ini gila." Dewi Kirana mendekatkan teropong ke matanya dan selama beberapa detik tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat di depannya. Di padang rumput, diterangi oleh sinar terakhir matahari terbenam dan cahaya kehijauan alat penglihatan malam, berdiri sebuah tank KMX-13 Indonesia, sebuah kendaraan tempur tua yang telah ditarik dari layanan TNI sejak akhir tahun 80-an, tetapi entah bagaimana berada di sini, di kaki pegunungan Bromo. Dan lebih dari itu, dilihat dari asap tipis yang keluar dari knalpot, tank ini dalam kondisi berfungsi. Di samping tank itu berdiri sebuah mobil van usang, yang tampaknya milik Timur Wardana. Dewi Kirana perlahan menurunkan teropongnya. Otaknya dengan cepat berusaha mencerna apa yang dilihatnya dan memahami bagaimana seorang penjahat kelas menengah, yang baru saja dibebaskan dari penjara, bisa mendapatkan peralatan militer sekaliber itu. Jawaban atas pertanyaan ini, meskipun tidak lengkap, menjadi jelas setelah beberapa menit pengamatan. Wilayah Jawa Timur ini terkenal dengan kedekatannya dengan zona konflik beku, di mana setelah runtuhnya Orde Baru, gudang senjata dan peralatan militer tersisa. Sebagian diantaranya dijarah atau dijual di pasar gelap oleh kelompok kriminal lokal dan penyelundup senjata. Timur, jelas, memiliki koneksi dengan dunia bawah tanah ini. Mungkin dia bertemu dengan orang-orang yang tepat saat masih di penjara. Mungkin dia menggunakan uang tebusan untuk membeli atau menyewa tank ini dari pedagang senjata lokal, yang bersedia menjual apapun dengan harga yang tepat. Ini adalah langkah putus asa, menunjukkan ketakutan paranoid Timur akan kemungkinan pengejaran, atau keyakinan irasionalnya bahwa peralatan militer akan memberinya keuntungan dan kemampuan untuk menerobos hambatan apapun di jalan menuju perbatasan. Dewi Kirana menyadari bahwa situasinya baru saja menjadi puluhan kali lebih berbahaya dan rumit. Pasukannya dipersenjatai dengan senjata ringan, granat, peluncur granat anti-tank RPG-7, yang mereka bawa untuk berjaga-jaga. Tetapi menghadapi tank, bahkan yang tua, dalam pertempuran terbuka sangat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian besar di antara pasukannya. Dia dengan cepat mengumpulkan komandan kedua kelompok dalam rapat militer dadakan di balik batu besar, tempat mereka bisa berbisik tanpa risiko didengar. Situasinya telah berubah, katanya pelan, tetapi tegas. Kita berhadapan dengan musuh yang memiliki kendaraan lapis baja, yang dapat menahan tembakan senjata ringan kita. Dan satu RPG mungkin tidak cukup jika kita meleset atau mengenai bagian lapis baja yang tidak bisa ditembus. Kita perlu meminta bantuan. Kapten Rio Suryo, yang muda dan bersemangat, membantah,
Komandan, jika kita memanggil bala bantuan resmi, kita harus menjelaskan seluruh situasi. Ini akan menjadi kasus resmi. Mungkin ada konsekuensinya. Dewi Kirana mengangguk, memahami kekhawatirannya, tetapi prioritasnya adalah keselamatan orang-orangnya. Aku tahu, Rio, tapi aku tidak akan mempertaruhkan nyawa kalian demi balas dendamku. Aku akan menanggung semua konsekuensi. Dia menghubungi pangkalan militer terdekat di Malang melalui saluran radio terenkripsi, yang berjarak sekitar 100 km ke arah timur, dan meminta dukungan mendesak, menjelaskan bahwa dia menghadapi musuh bersenjata lengkap yang memiliki peralatan lapis baja. Perwira jaga di pangkalan, setelah mendengar permintaan dari Mayor Bin, tidak bertanya lebih lanjut dan berjanji akan mengirim bala bantuan sesegera mungkin. Hampir 2 jam penantian yang menegangkan berlalu. Selama waktu itu pasukan Dewi Kirana mengawasi tank tanpa melakukan tindakan apapun. Timur, tampaknya, merasa aman di dalam benteng bajanya. Dia tidak keluar dari tank, hanya sesekali menara berputar, seolah dia mengamati daerah sekitarnya melalui teropong. Mungkin dia sedang tidur di sana. Mungkin dia hanya menunggu gelap untuk melanjutkan perjalanan ke perbatasan di bawah perlindungan malam. Dewi Kirana menggunakan waktu ini untuk mempelajari daerah itu, menentukan posisi yang mungkin untuk menyerang, jalur mundur cadangan jika terjadi kesalahan. Akhirnya, mereka mendengar gemuruh rendam mesin diesel yang mendekat, dan dari balik tikungan jalan muncul tank modern TNI, Leopard 2, yang siluet hitamnya terlihat di langit yang semakin gelap. Tank itu ditemani oleh truk militer dengan infanteri tambahan. Kendaraan berhenti di samping kendaraan off-road pasukan Dewi Kirana, dan dari tank keluar Letnan Kolonel Bayu Adinegoro. Seorang pria berbadan sedang dan kekar berusia 50-an, dengan kumis abu-abu dan mata biru tajam, veteran beberapa konflik militer dan seorang penembak tank berpengalaman. Dia mendekati Dewi Kirana, yang turun dari pos pengamatan untuk menemuinya, dan bertanya tanpa basa-basi, "Mayor Kirana, jelaskan situasinya." Dewi Kirana secara singkat menjelaskan inti masalah, tidak menyembunyikan sifat pribadi operasi itu, tetapi menekankan bahwa musuh merupakan ancaman nyata dan perlu dinetralisir. Bayu mendengarkannya dengan penuh perhatian. Wajahnya tetap tidak dapat dibaca, tetapi di matanya tersirat pemahaman dan simpati. "Saya tidak akan bertanya tentang detailnya, Mayor," katanya akhirnya. "Saya sendiri punya 3 anak. Saya mengerti apa yang akan Anda lakukan di tempat saya. Mari kita selesaikan masalah ini." Mereka menyusun rencana serangan. Tank Leopard 2 harus bergerak ke posisi terbuka dan memberikan tembakan peringatan, menuntut Timur untuk keluar dan menyerah. Jika dia menolak atau mencoba membalas tembakan, tembakan berikutnya akan mematikan. Kelompok Dewi Kirana harus mengambil posisi di sayap, siap untuk menembak tank Timur dengan RPG dan senjata ringan jika perlu, serta mencegatnya jika dia mencoba keluar dari kendaraan yang rusak dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Rencana itu sederhana tetapi efektif, mengingat keunggulan yang luar biasa dalam daya tembak dan teknologi. 20 menit kemudian, semua orang mengambil posisi, dan Bayu memberikan perintah kepada awaknya untuk maju. Tank Leopard 2 dengan gemuruh meluncur ke padang rumput. Lampu sorotnya yang kuat menerangi tank KMX-13 tua milik Timur dengan cahaya putih menyilaukan. Melalui pengeras suara yang dipasang di tank, suara Bayu yang diperkuat terdengar. "Perhatian, Anda dikepung, keluar dari kendaraan dengan tangan terangkat. Anda punya 30 detik." Beberapa saat keheningan menyelimuti, hanya terganggu oleh suara mesin kedua tank yang bekerja dan suara gemuruh sungai pegunungan yang jauh. Kemudian menara MX-13 tua perlahan berputar, meriamnya terangkat dan mengarah ke Leopard 2. Ini adalah tindakan keberanian yang gila atau kecerobohan putus asa dari pihak Timur, yang mungkin menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang, tetapi memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Terdengar tembakan meriam MX-13 yang memekakan telinga. Proyektil melesat di udara dan meledak sekitar 50 meter dari Leopard 2, menimbulkan semburan tanah dan batu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan. Itu adalah tembakan yang buruk, menunjukkan bahwa Timur tidak memiliki pelatihan dalam mengoperasikan persenjataan tank dan menembak praktis secara membabi buta. Tetapi itu adalah tindakan agresi, yang menghilangkan semua batasan. Bayu memberi perintah kepada penembaknya, tembak untuk membunuh. Leopard 2 bergetar hebat saat meriam 120 mm-nya menembak, dan proyektil fragmentasi hulu ledak melesat di antara kedua tank dalam sepersekian detik. Tembakan pertama mengenai lambung AMX-13, tetapi lapisan baja tua buatan Indonesia, meskipun usang, mampu menahan hantaman, meskipun tank itu tampak terhuyung-huyung karena kekuatan hantaman. Timur mencoba membalas tembakan, tetapi proyektil keduanya meleset lebih jauh dari target, meledak di suatu tempat di lereng gunung.
Bayu memerintahkan untuk mengisi ulang dan menembak lagi. Tembakan kedua mengenai sambungan antara menara dan lambung tank titik rentan pada setiap kendaraan lapis baja. Ledakan itu mengerikan. Menara AMX-13 terlempar beberapa sentimeter ke atas. Asap hitam tebal mengepul dari semua lubang. Sesuatu terbakar di dalam tank, dan lidah api mulai menyembur melalui celah pandang. Tank KMX-13 yang terbakar berdiri di padang rumput di tengah kaki pegunungan Bromo, diselimuti gumpalan asap hitam pekat yang mengepul ke langit yang semakin gelap dalam kolom-kolom meliuk, sementara lidah api oranye menyembur dari menara yang berlubang dan celah pandang, menerangi sekeliling dengan cahaya berkedip yang menyeramkan. Di dalam kotak baja yang terbakar, suhu naik hingga batas yang tak tertahankan. Logam memerah, dan sisa bahan bakar serta amunisi menciptakan ancaman ledakan sekunder yang terus-menerus, yang dapat menghancurkan kendaraan berkeping-keping beserta isinya. Dewi Kirana mengamati kejadian itu melalui teropong senapan serbunya dari jarak sekitar 200 meter. Jari-jarinya berada di pelatuk, siap menembak kapan saja jika Timur mencoba keluar dari tank dan melarikan diri, atau melakukan perlawanan. Wajahnya tegang, rahangnya terkatup rapat, di matanya membara api dingin seorang pejuang profesional, yang tahu persis kemampuannya dan tidak merasakan sedikitpun ketakutan terhadap kekuatan musuh yang lebih besar. Namun, bersama dengan perasaan keadilan ini, di dadanya juga terasa sensasi lain yang kurang jelas, sesuatu yang mirip dengan kekosongan, pemahaman bahwa balas dendam, sevalid apapun, tidak akan membawa kelegaan sejati, tidak akan menghapus kengerian dan trauma yang dialami, tidak akan mengembalikan 200 juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk masa depan putrinya. Beberapa detik penantian yang menyiksa berlalu, selama itu semua prajurit dari pasukan Dewi Kirana memegang senjata mereka siap, dan awak tank Leopard 2 di bawah komando Letnan Kolonel Bayu Adinegoro bersiap untuk tembakan ketiga, jika perlu. Tiba-tiba, lubang atas tank yang terbakar terbuka dengan gemuruh, dan dari gumpalan asap muncul sosok seorang pria. Timur Wardana keluar dari kendaraannya yang terbakar dengan susah payah. Gerakannya lambat dan canggung. Dia terbatuk-batuk, terengah-engah karena asap yang memenuhi paru-parunya. Ketika dia akhirnya berhasil keluar dari tank dan melompat ke tanah, terlihat jelas bahwa dia dalam kondisi yang mengerikan. Pakaiannya berasap dan hangus di beberapa tempat. Bagian kulit yang terbuka di wajah dan tangannya tertutup luka bakar berbagai tingkat keparahan, dari kemerahan hingga melepuh dan area yang menghitam, di mana kulitnya terbakar hingga daging. Rambutnya di satu sisi kepala hampir sepenuhnya hangus. Wajahnya dipelintir dalam seringai kesakitan yang tak tertahankan. Matanya berair dan memerah karena asap. Dia melangkah beberapa langkah menjauh dari tank yang terbakar, terhuyung-huyung seperti orang mabuk, lalu jatuh berlutut dan perlahan mengangkat tangannya ke atas dalam gerakan menyerah universal. Bibirnya bergerak-gerak, seolah dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suaranya hilang dalam gemuruh api dan suara mesin Leopard 2 yang bekerja. Dewi Kirana memberi sinyal kepada pasukannya, dan mereka mulai mendekati Timur dengan hati-hati, menodongkan senjata dari beberapa senapan serbu secara bersamaan, tidak memberinya sedikitpun kesempatan untuk melakukan tindakan agresif atau upaya melarikan diri. Letnan Kolonel Budi Santoso dan Kapten Rio Suryo pertama kali mencapai Timur yang berlutut, dengan cepat menggeledahnya untuk memastikan bahwa dia tidak membawa senjata. Kemudian mereka memborgol pergelangan tangannya, meskipun dia mengerang kesakitan ketika logam dingin menyentuh kulitnya yang terbakar. Baru setelah itu Dewi Kirana mendekatinya perlahan, dengan ekspresi wajah datar. Dia berhenti di depannya, menatap pria menyedihkan ini, yang dulunya tampak begitu berbahaya dan mengancam ketika dia menyerang wanita tua tak berdaya di bus, ketika dia menculik putrinya yang berusia 14 tahun dan menahannya dalam ketakutan selama sehari penuh. Sekarang dia tidak terlihat seperti penjahat yang menakutkan, melainkan seperti makhluk yang hancur dan menderita, yang telah membayar harga tertinggi untuk tindakannya. Tatapan mereka bertemu, dan Timur, melalui kabut rasa sakit dan keputusasaan, masih mengenalinya. Matanya melebar. Di dalamnya tersirat sesuatu yang mirip dengan ketakutan, bercampur dengan kebencian, yang tidak padam bahkan di hadapan kekalahan total. Kau, dia terengah-engah. Suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. Tenggorokannya kering karena panas dan asap. Ini semua karenamu. Kau menghancurkan hidupku di bus itu. Dewi Kirana menatapnya tanpa sedikit pun belas kasihan. Suaranya dingin, seperti es, ketika dia menjawab, "Tidak, Timur Wardana, kamu sendiri yang menghancurkan hidupmu ketika kamu memilih jalan kejahatan, ketika kamu memutuskan bahwa kamu bisa merampok orang tak berdaya tanpa hukuman, ketika kamu berani menyentuh putriku. Semua yang terjadi padamu sekarang adalah konsekuensi dari keputusanmu sendiri, tindakanmu sendiri. Aku hanyalah alat keadilan." Timur mencoba membantah,
Tetapi pada saat itu tubuhnya gemetar karena batuk, dan dia membungkuk menjadi dua, memuntahkan dahak berdarah. Jelas bahwa organ dalamnya rusak parah. Mungkin menghirup asap panas telah membakar saluran napas dan paru-parunya. Mungkin pendarahan internal dimulai dari luka pecahan peluru yang dia alami saat ledakan di dalam tank. Dewi Kirana memberi isyarat kepada petugas medis tim, Sersan Mayor Dimas Aditama, seorang medik militer berpengalaman yang telah berpartisipasi dalam puluhan operasi lapangan dan melihat segala macam luka. Dimas mendekat dengan tas medis, berlutut di samping Timur dan mulai memeriksa dengan cepat. Beberapa menit kemudian, medik itu bangkit dan memanggil Dewi Kirana ke samping. Wajahnya serius. "Komandan, dia dalam kondisi kritis," katanya pelan, agar Timur tidak mendengar. "Luka bakar tingkat 3 di sebagian besar tubuhnya, kemungkinan pendarahan internal. Mungkin kerusakan paru-paru akibat menghirup udara panas dan produk pembakaran beracun. Dia membutuhkan bantuan medis segera di rumah sakit, sebaiknya pusat luka bakar, jika tidak dia tidak akan bertahan beberapa jam." Dewi Kirana mengangguk, memahami keseriusan situasi. Meskipun semua kebenciannya pada pria ini, meskipun dia ingin dia menderita atas apa yang dia lakukan pada keluarganya, dia adalah seorang perwira Tentara Nasional Indonesia, dan tugasnya adalah memberikan bantuan medis bahkan kepada musuh setelah menyerah. Begitulah aturan perang, begitulah hukum yang dia sumpah untuk patuhi. Dia menghubungi pangkalan di Malang melalui radio dan meminta evakuasi darurat korban luka dengan helikopter ke rumah sakit militer terdekat. Perwira jaga mengkonfirmasi permintaan itu dan melaporkan bahwa helikopter medis Mi-17 akan lepas landas dalam 15 menit dan akan tiba di tempat kejadian dalam waktu sekitar setengah jam. Sementara itu, medik Dimas melakukan segala yang mungkin untuk menstabilkan kondisi Timur. Dia membalut luka bakar paling serius dengan perban steril, memasang infus dengan larutan garam untuk mengganti dehidrasi, memberikan pereda nyeri yang kuat, yang sementara meredakan penderitaan korban. 40 menit penantian yang menyiksa berlalu, di mana tank KMX-13 terbakar hampir seluruhnya, berubah menjadi kerangka hitam dari logam yang bengkok, dari mana masih mengepul asap dan memancarkan panas. Akhirnya, di langit yang gelap muncul lampu navigasi helikopter yang mendekat. Suara baling-balingnya bergema di lereng gunung. Helikopter mendarat di area padang rumput yang relatif datar. Baling-balingnya mengangkat awan debu dan batu-batu kecil, yang menyakitkan menusuk wajah orang-orang di dekatnya. Dari pintu samping yang terbuka, dua petugas medis militer melompat keluar dengan tandu. Mereka dengan cepat berlari ke arah Timur, secara profesional memindahkannya ke tandu, mengikatnya dengan sabuk, dan membawanya ke helikopter. Dewi Kirana berjalan di samping tandu, mengamati pria yang telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit pada keluarganya ini. Timur dalam kondisi setengah sadar karena rasa sakit dan obat pereda nyeri. Napasnya dangkal dan serak. Matanya tertutup, wajahnya pucat pasi. Ketika petugas medis memasukkan tandu ke helikopter, dia tiba-tiba membuka mata dan menatap langsung ke Dewi Kirana. Bibirnya bergerak-gerak. Dia mencoba mengatakan sesuatu, dan Dewi Kirana membungkuk lebih dekat untuk mendengar kata-katanya di tengah suara mesin helikopter. Aku tidak ingin semuanya berakhir seperti ini," dia terengah-engah nyaris tak terdengar. "Setiap kata keluar dengan usaha yang luar biasa. Aku hanya ingin kamu merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan." Dewi Kirana menatapnya selama beberapa detik, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. "Perbedaan di antara kita, Timur, adalah bahwa aku menderita dan berjuang untuk melindungi orang yang kucintai, sedangkan kamu menyebabkan penderitaan pada orang lain untuk memuaskan nafsu balas dendam dan keserakahanmu. Disitulah letak perbedaan antara keadilan dan kejahatan." Dia mundur, membiarkan petugas medis menutup pintu helikopter. Kendaraan itu naik ke udara dengan raungan mesin, mencapai ketinggian, dan terbang menuju Malang, tempat rumah sakit militer dengan bangsa luka bakar. Dewi Kirana berdiri dan mengamati bagaimana lampu navigasi merah helikopter semakin kecil dan semakin kecil, hingga menghilang sepenuhnya di balik pegunungan. Dia merasakan kekosongan aneh di dalam dirinya. Bukan kemenangan, bukan kepuasan balas dendam yang tercapai, melainkan hanya kelelahan jiwa yang mendalam dari semua kekerasan, rasa sakit, pengejaran ini. Letnan Kolonel Bayu Adinegoro mendekatinya, meletakkan tangan berat di bahunya. "Mayor, Anda telah melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Sekarang saatnya pulang, kepada putri Anda. Dia membutuhkan Anda lebih dari ini pantas mendapat perhatian Anda." Dewi Kirana mengangguk, memahami kebenaran kata-katanya. Dia memberi perintah kepada pasukannya untuk berkumpul dan bersiap untuk kembali ke pangkalan, dari mana mereka akan terbang kembali ke Bandung. Operasi telah berakhir, tujuan tercapai.
Penjahat dilumpuhkan dan ditahan di rumah sakit militer, di mana dia tidak hanya menunggu prosedur medis, tetapi juga interogasi. Pengadilan, hukuman penjara baru, kali ini jauh lebih lama, tetapi bagi Dewi Kirana, itu tidak lagi penting. Satu-satunya yang dia inginkan sekarang adalah pulang, memeluk putrinya, memastikan bahwa dia baik-baik saja, membantunya mengatasi trauma psikologis yang ditinggalkan oleh penculikan itu. Segala sesuatu yang lain hanyalah formalitas, prosedur yang harus diselesaikan oleh instansi terkait. Dia duduk di salah satu kendaraan off-road militer, bersandar di kursi dan menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam 48 jam terakhir, dia membiarkan dirinya rileks, merasakan ketegangan perlahan-lahan meninggalkan otot-ototnya, napasnya menjadi lebih dalam dan tenang. Mobil bergerak, memulai perjalanan panjang kembali ke pangkalan, dan di belakang mereka di padang rumput, teronggok kerangka tank yang terbakar, sebuah monumen untuk upaya balas dendam gila yang berakhir dengan kehancuran total. Rumah sakit militer di Malang menyambut Timur Wardana dengan cahaya terang, ruang operasi, bau antiseptik, dan kesibukan profesional staf medis yang terbiasa menangani cedera paling parah. Di sini, mereka merawat tentara yang terluka di zona konflik, korban serangan teroris, pasukan khusus setelah operasi yang gagal. Dia segera dibawa ke unit luka bakar, di mana tim ahli bedah di bawah pimpinan Kolonel Dr. Medis Dr. Budi Setiawan, seorang pria dengan 30 tahun pengalaman dalam kedokteran militer, mulai berjuang untuk hidupnya. Kondisi Timur kritis. Luka bakar tingkat 3 menutupi sekitar 30% permukaan tubuhnya, termasuk wajah, tangan, dan bagian atas tubuh. Paru-parunya rusak akibat menghirup udara panas dan produk pembakaran plastik dan karet yang beracun. Pendarahan internal terus berlanjut. Meskipun semua upaya medik di lapangan, para dokter bekerja hampir 4 jam, melakukan segala yang mungkin, menghilangkan jaringan mati, membalut luka bakar dengan perban khusus dengan obat antibakteri, melakukan transfusi darah, memberikan dosis antibiotik besar untuk mencegah infeksi, yang merupakan ancaman utama bagi pasien dengan luka bakar luas. Setelah operasi, Timur ditempatkan di unit perawatan intensif, dihubungkan ke alat bantu napas dan monitor tanda-tanda vital, serta diawasi 24 jam. Seorang penjaga bersenjata dari polisi militer berjaga di samping tempat tidurnya, karena, terlepas dari kondisinya, Timur tetaplah seorang penjahat yang ditangkap, dituduh melakukan penculikan, pemerasan, dan kejahatan berat lainnya. 24 jam pertama setelah operasi adalah yang paling kritis. Tubuh Timur berada dalam keadaan shock yang parah. Semua sistem bekerja pada batas kemampuannya, mencoba mengatasi trauma masif dan mengimbangi kehilangan cairan melalui kulit yang rusak. Para dokter bergantian setiap beberapa jam, terus-menerus menyesuaikan pengobatan tergantung pada perubahan indikator, melawan setiap komplikasi baru saat muncul. Kolonel Budi Setiawan, terlepas dari pengalaman dan profesionalismenya yang luas, menyadari bahwa peluang pasien untuk bertahan hidup tidak lebih dari 50%. Kerusakan terlalu luas, kemungkinan sepsis atau gagal organ sangat tinggi. Tetapi mereka terus berjuang, karena itulah tugas mereka, itulah profesi mereka. Menyelamatkan nyawa, terlepas dari siapa yang terbaring di meja operasi di depan mereka, orang suci atau pendosa, pahlawan atau penjahat. Pada hari kedua, kondisi Timur sedikit stabil. Jantungnya terus berdetak, meskipun tidak teratur. Pernapasan didukung oleh alat. Suhu tubuh berfluktuasi dalam batas berbahaya karena gangguan termoregulasi yang disebabkan oleh kerusakan area kulit yang luas. Dia berada dalam koma yang diinduksi secara medis, yang dipertahankan oleh para dokter secara khusus untuk memberi tubuh kesempatan untuk mengarahkan semua kekuatan untuk pemulihan, tanpa terganggu oleh rasa sakit dan stres, yang pasti akan menyertai keadaan sadar dengan cedera seperti itu. Para penyelidik dari Kejaksaan Militer, yang menangani kasus kejahatannya, datang menemui Timur. Mereka mewawancarai staf medis tentang kondisi tersangka, mempelajari catatan medis, menunggu saat dia bisa memberikan kesaksian. Secara paralel, penyelidikan semua keadaan kasus terus berlanjut. Karina Kirana diwawancarai, kesaksiannya tentang penculikan direkam, transfer ban diperiksa, dilacak bagaimana Timur mendapatkan tank dan siapa saja kaki tangannya dalam rencana gila ini. Secara bertahap, gambaran lengkap aktivitas kriminal Timur setelah dibebaskan dari penjara terungkap, kontak-kontaknya dengan kelompok kriminal lokal di Jawa Timur, pedagang senjata yang menjual tank tua kepadanya dengan sebagian uang hasil tebusan. Orang-orang ini juga diidentifikasi dan ditangkap dalam operasi berikutnya. Dewi Kirana memberikan kesaksian rinci tentang semua keadaan kasus, tidak menyembunyikan apapun, termasuk fakta bahwa dia melakukan operasi militer tidak resmi untuk mengejar penculik. Komandonya menangani ini dengan beragam reaksi. Di satu sisi, dia melanggar sejumlah prosedur dan instruksi,
bertindak tanpa izin resmi. Di sisi lain, hasilnya tercapai, penjahat dilumpuhkan, dan tidak ada personel militer yang terluka. Pada akhirnya, dia diberi teguran keras karena penyalahgunaan wewenang. Tetapi pada saat yang sama, ucapan terima kasih atas keberanian dan profesionalisme, yang dalam birokrasi militer berarti bahwa insiden itu ditutup dan tidak akan memiliki konsekuensi serius bagi karirnya. Pada hari ketiga, kondisi Timur mulai memburuk. Dia mengalami pneumonia, komplikasi umum pada pasien dengan cedera saluran pernapasan akibat luka bakar. Meskipun terapi antibiotik masif, suhu tubuhnya naik hingga 41 derajat Celcius. Gagal organ multipel mulai terjadi, ginjal tidak mampu lagi mengeluarkan racun. Hati tidak dapat memproses semua produk pemecahan jaringan yang rusak. Jantung berdetak semakin lemah dan tidak teratur. Para dokter menghubungkannya ke mesin dialisis, mencoba mengkompensasi gagal ginjal, menambahkan obat baru untuk mendukung fungsi jantung, tetapi jelas bahwa tubuhnya kalah dalam pertempuran. Kolonel Budi Setiawan mengadakan konsul, di mana pilihan pengobatan lebih lanjut dibahas, tetapi semua orang memahami bahwa kemampuan medis tidak terbatas, bahwa ada batas di mana tidak ada teknologi dan tidak ada obat lagi yang dapat membantu. Pada hari keempat, dini hari, ketika sinar matahari pertama baru mulai menerangi puncak-puncak Gunung Bromo yang bersalju, terlihat dari jendela rumah sakit, jantung Timur Wardana berhenti berdetak. Dokter jaga segera memulai resusitasi. Pijat jantung tidak langsung, pemberian adrenalin, defibrilasi, tetapi semuanya sia-sia. Setelah 30 menit upaya yang tidak berhasil untuk mengembalikan aktivitas jantung, dokter melihat jam dan secara resmi mencatat waktu kematian. Pukul 6.23 pagi, 23 Maret. Kesimpulan resmi tentang penyebab kematian, yang disusun oleh ahli forensik medis, menyatakan, kematian terjadi sebagai akibat dari gagal organ multipel yang berkembang dengan latar belakang luka bakar termal tingkat 3 yang luas, diperumit oleh pneumonia bilateral dan sepsis. Sederhananya, tubuhnya tidak tahan dengan beban mengerikan yang disebabkan oleh cedera yang dideritanya. Tubuh Timur Wardana diserahkan untuk identifikasi dan penguburan. Dia tidak memiliki kerabat dekat yang bisa mengurus pemakamannya. Orang tuanya sudah lama menolaknya. Tidak ada kerabat lain. Akhirnya, dia dimakamkan di pemakaman kota Probolinggo di sektor untuk orang tak dikenal dan tidak diklaim. Sebuah makam sederhana dengan salib kayu dan papan nama dengan nama dan tanggal lahir serta kematian. Tidak ada yang datang untuk mengantarnya ke peristirahatan terakhirnya, kecuali 2 petugas pemakaman yang melakukan pekerjaan mereka. Begitulah akhir hidup seorang pria yang bisa memilih jalan lain, tetapi lebih memilih kekerasan, balas dendam, dan kejahatan, dan akhirnya membayar harga tertinggi untuk itu. Kasus pidana terhadap Timur Wardana secara resmi dihentikan sehubungan dengan kematian tersangka, tetapi materi kasus diserahkan ke pengadilan untuk dipertimbangkan apakah dia bersalah secara anumerta, yang penting untuk penutupan hukum semua keadaan dan untuk kepuasan moral para korban kejahatannya. Dewi Kirana mengetahui kematian Timur dari penyelidik yang meneleponnya pada hari ketiga setelah mereka kembali ke Bandung. Dia mendengarkan berita itu dalam diam, tanpa menunjukkan emosi apapun, hanya mengangguk, meskipun penyelidik tidak bisa melihatnya di telepon, dan diam-diam berterima kasih atas informasinya. Setelah meletakkan telepon, dia duduk lama di dapur apartemennya, menatap jendela ke langit Maret yang abu-abu, di mana tanda-tanda pertama musim kemarau yang mendekat mulai terlihat. Dia tidak merasakan kegembiraan atas berita ini, tidak merasakan kepuasan atau kemenangan. Kematian Timur tidak mengembalikan uang yang hilang, tidak menghapus ingatan akan jam-jam mengerikan ketika dia tidak tahu apakah putrinya hidup, tidak menyembuhkan trauma psikologis Karina, yang sekarang takut sendirian dan terbangun di malam hari dari mimpi buruk. Dewi Kirana memahami bahwa keadilan telah ditegakkan, bahwa orang yang melakukan kejahatan telah menerima hukuman. Tetapi dia juga memahami bahwa harga sebenarnya dari keadilan ini jauh lebih tinggi daripada sekadar kematian seorang penjahat. Karina menjalani sesi dengan psikolog anak 3 kali seminggu, berupaya mengatasi gangguan stres pasca trauma. Kemajuannya lambat, tetapi terlihat. Setiap hari gadis itu menjadi sedikit lebih tenang, sedikit lebih percaya diri, secara bertahap kembali ke kehidupan normal, meskipun dia tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah dia alami. Dewi Kirana kembali bertugas di pasukan khusus 2 minggu kemudian, setelah mendapat cuti singkat untuk menyelesaikan masalah keluarga. Rekan-rekannya memperlakukannya dengan rasa hormat yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka tahu apa yang telah dia lalui, dan mengagumi kekuatan serta ketegasannya. 200 juta rupiah yang dia bayarkan sebagai uang tebusan tidak pernah sepenuhnya dikembalikan. Sebagian uang berhasil dilacak dan disita saat penangkapan kaki tangan Timur, tetapi sebagian besar telah dihabiskan untuk pembelian tank dan persiapan lainnya. Dewi Kirana menerima kehilangan ini dengan filosofis.
Uang bisa dicari lagi, sedangkan nyawa putrinya tak ternilai. Dia kembali menabung untuk masa depan Karina, untuk pendidikannya, yang sekarang terasa semakin penting. Dewi Kirana ingin putrinya mendapatkan pendidikan yang baik, menemukan profesi yang layak, membangun kehidupan yang penuh makna dan jauh dari kekerasan serta kejahatan, yang begitu sering mengelilingi keluarga mereka. Ibu dan anak menjadi semakin dekat setelah peristiwa ini. Ikatan mereka menguat melalui cobaan yang dialami. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang banyak hal, dan Dewi Kirana berusaha menanamkan pada Karina tidak hanya kekuatan dan ketegasannya, tetapi juga kebaikan, kasih sayang, pemahaman tentang nilai kehidupan manusia, dan pentingnya membuat pilihan yang tepat. Kisah tentang bandit pendendam yang menculik putri seorang perwira pasukan khusus dan akhirnya tewas dalam tank yang terbakar di kaki pegunungan Bromo, masih lama dibicarakan di kalangan militer dan BIN, sebagai contoh betapa berbahaya dan merusaknya dahaga balas dendam yang membutakan pikiran dan membuat seseorang melakukan tindakan gila yang ditakdirkan untuk gagal. Bagi sebagian orang, kisah ini adalah peringatan, pengingat bahwa balas dendam jarang membawa kepuasan dan seringkali berakhir dengan tragedi bagi semua yang terlibat. Bagi yang lain, ini adalah contoh keadilan, bukti bahwa kejahatan tidak akan luput dari hukuman, bahwa ada orang-orang yang bersedia melindungi orang yang mereka cintai dengan segala cara. Bagi Dewi Kirana, ini hanyalah bagian dari hidupnya. Pelajaran berat yang dia pelajari dan yang membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana, tetapi pada saat yang sama meninggalkan bekas luka di jiwanya, yang, seperti luka fisik, dapat sembuh, tetapi tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Dia terus bertugas, terus membesarkan putrinya, terus hidup, membawa dalam dirinya kenangan akan hari-hari ketika dia harus bertarung bukan di medan perang melawan musuh abstrak, melainkan untuk hal yang paling berharga yang dia miliki, untuk hidup dan keselamatan anaknya.